ini yang baru masuk, mungkin belum kenal dengan aku Flo dari Pijak Indonesia. Di sini aku sebagai konten kreator yang bijak sih. Nah, ini aku siang hari ini akan memandu Mas Billy Alvarius untuk membeberkan nih, kenapa sih penting banget untuk belajar sejarah. Apalagi Mas Billy ini background-nya tuh siswa SMK ya. Siswa SMK yang katanya dulu nggak ada pelajaran sejarah di sekolah, tapi kok dia bisa kuliah sejarah. Nah, ini tuh kenapa? Aku tuh pengen tahu alasannya kenapa Willy pengen banget belajar sejarah. Mungkin bisa dimulai sih, Will, materinya. Oke, makasih Flo pengantarnya. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Willy Alvarius. Dulu kuliah di jurusan Sejarah UGM angkatan 2014, lulus tahun 2019. Ini mungkin aku agak sedikit grogi ya, karena selama ini diskusinya pijak tuh 5 diskusi sebelumnya tuh nggak pernah seramai ini gitu, dan rata-rata emang cuma dari jadi pijak nih kayak semacam klub baca gitu juga ya, ada maksudnya salah satu ini klub bacanya gitu, dan ya isinya hanya orang-orang di grup WA itu. Tapi selama ini sih sering kita share juga posternya, tapi maksudnya nggak ikut pun nggak sebanyak ini gitu. Dan ketika ikut sebanyak ini aku juga rada-rada grogi sih, karena aduh, tadinya ini cuma obrol di WA gitu, dan berhubung yang di grup WA itu cuma aku yang sejarah, ya istilahnya kebagian bahas inilah gitu, isu yang lagi aktual gitu. Oke, aku mulai aja kalau gitu. Sebenarnya apa sih, jadi kita nggak hanya bahas soal pelajaran sejarah itu dihilangkan, rencananya ada disederhanakan atau bahkan dihilangkan di SMK gitu, tapi kita mau bahas yang sesuai obrolan di grup juga. Sebenarnya pentingnya belajar sejarah itu apa sih gitu. Kayak kemarin sih salah satu anggotanya misal si Dandi bilang lah, kalau emang sejarah nggak penting-penting amat ya memang nggak usah dipelajari aja gitu, kayak nyapein gitu. Nah, salah satu obrolnya gitu. Tapi coba deh ini mungkin kalau untuk yang teman-teman yang dari sejarah atau lulusan sejarah, ada Pak Andi Ahdian juga, aku lihat, selamat datang Pak Andi. Mungkin ini udah biasa lah, udah sering kita dengar gitu di perkuliahan gitu. Tapi untuk teman-teman yang dari luar sejarah, aku pikir nggak ada salahnya juga ya untuk tahu ini gitu. Nah, ini pemantik awal ya. Seperti kita tahu, beberapa waktu lalu ada semacam kayak wacana gitu, kebijakan yang itu udah lumayan heboh kan, sampai dibikin petisi gitu, bahwa rencananya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyusun kurikulum untuk sekolah, untuk sekolah gitu, akan menyederhanakan pelajaran sejarah hanya sebagai sebuah mata pelajaran pilihan. Dan sebenarnya nggak hanya sejarah aja sih, kalau aku baca tuh kayak mata pelajaran kayak geografi, apalagi ya, ekonomi kalau nggak salah kemarin juga, itu hanya pilihan gitu, nggak diwajibkan gitu. Dan untuk di SMK akan dihilangkan. Nah, kalau SMK dihilangkannya, aku juga bertanya-tanya, waktu aku SMK dulu memang nggak ada gitu pelajaran sejarah. Justru kalau di pelajaran sejarah, anehnya dulu saya tuh teknik komputer tapi dapat kimia, malahan pelajaran kimia tuh aku dapat gitu. Tapi kalau sejarah memang nggak ada gitu, hanya ada PKN lah seingatku. Gitu sih. Dan seperti yang kita tahu, alasan yang mengemuka kenapa sih kok sebaiknya sejarah itu jangan hanya dijadikan pilihan, harus sebisa mungkin sejarah itu sebagai mata pelajaran yang wajib gitu. Ya kalau kita pahami sih pasti alasan-alasan yang mengemuka, misalnya kayak kita takut generasi muda kita ini kehilangan nasionalisme, misal tidak lagi patriotis, nggak tahu identitas bangsanya itu seperti apa, sejarah bangsanya, nggak punya jati diri, nggak menghargai jasa para pahlawan terutama, terus nggak dapat mengambil hikmah dari masa lalu gitu kan, yang sering dan yang kita pelajari dulu dari zaman sekolah sampai sekarang, wacana yang terus berkembang itu kan seperti itu gitu. Dan ini menurut saya nggak salah sih, nggak ada yang salah dengan ketakutan ini, ya wajar. Saya pribadi pun merasa ya jangan sampai juga emang generasi muda kita poinnya sebenarnya nggak hanya di situ, nggak hanya berhenti di situ gitu. Kayak rasa rasa nasionalisme, rasa patriotisme kita itu hanya sebatas dari sejarah yang hanya di ya, ini nanti problematisnya saya bahas di ininya ya, di slide berikutnya gitu. Tapi itu intinya, ketakutan-ketakutan inilah yang menjadi munculnya semacam
ya masa sejarah, guru-guru sejarah tuh. Aduh, sorry. Bentar. Oke, sorry. Nah, tapi memang realitanya seperti yang udah disampaikan Flo di pengantar tadi, dari tahun ke tahun, mungkin dari dulu juga sih, kesannya pelajaran sejarah tuh ya gitu-gitu aja, yang udah disampaikan kan, yang ngebosenin lah. Itu kita udah jadi. Tapi sebenarnya banyak sih apa kayak perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan gitu loh dalam metode pembelajaran sejarah gitu. Tapi secara umum kita nggak bisa menyangkal bahwa kesannya dari sejarah itu cuma membosenin, hafalan, materinya itu aja. Dari dulu saya SD SMP tuh ya hanya ngulang-ngulangin terus gitu. Di SD itu kan digabung dengan IPS. Ya udah bahas kerajaan-kerajaan, di SMP pun ya bahas-bahas itu lagi yang kita juga sebenarnya udah tahu gitu di waktu di SD gitu. Terus dianggap juga nggak relevan dengan kekinian di zaman sekarang yang selalu digaung-gaungkan 4.0 atau sebagai apapun. Kayak sejarah tuh ya cuman tambahan-tambahan doang lah gitu, nggak terlalu urgent juga dipelajari gitu kan kesannya, karena kan kebutuhan sekarang apa serba digital dan sebagainya, atau jadi ya buat apalah belajar sejarah juga gitu, nggak praktis itu ya tadi sama sih gitu, tidak bisa kayak misalnya kayak saya di ilmu sejarah gitu, lulus juga jadi apa sih gitu, lulus bingung gitu, ya nggak praktis kan, nggak sesuai permintaan pasar tenaga kerja gitu. Terus nah ini dia, beberapa orang yang ini sebenarnya kayak satir sih. Beberapa orang tuh bilang gini, ya memang mending sejarah itu dihilangkan aja karena selama ini kita mempelajari indoktrinasi pemerintah doang di buku pelajaran sejarah gitu. Nah, ini sebenarnya nggak sepenuhnya benar juga sih, tapi memang nggak bisa disangkal juga isinya ya hanya apa ya materi-materi yang telah dipilah kan, otomatis dipilah yang nah ini kaitannya dengan banyak fakta sejarah yang disembunyikan dalam artian ya kita di sekolah ini diajari materi yang gitu-gitu aja gitu loh, gitu-gitu aja dalam artian misal kayak selama ini sejarah kita itu hanya sejarah tentang perang-perangan aja, perang kita melawan kolonial misal, kayak perang di Ponorogo hanya melawan kolonial, perang Teguh Umar melawan kolonial gitu-gitu kan, melawan VOC, melawan Belanda gitu-gitu. Ya udah bolak-balik dari SD sampai SMP, SMA pun mungkin ya hanya itu paling ketambahan sejarah apa perang dunia paling misal, ketambahan perang dunia terus beberapa sejarah dunia gitu. Tapi secara umum nggak pernah. Nah ini yang dibahas tuh hanya yang katakanlah dalam tanda petik yang baik-baiknya aja, yang baik-baiknya dalam artian kita yang protagonis melawan satu tokoh yang antagonis gitu loh. Selama ini kan pelajaran sejarah nggak ada tuh diceritakan misal kayak penembakan misterius yang terjadi di tahun 80-an misal kayak terus ya sering kita bahas lah misalnya kayak pembunuhan ataupun penangkapan ratusan ribu orang nggak bersalah di tahun-tahun setelah 65 itu kan nggak masuk dalam pelajaran sejarah juga kan gitu, karena itu dianggap aib gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada kritik bahwa isinya itu cuma indoktrinasi atau dogma dari pemerintah doang tuh ya nggak bisa dibilang ya benar gitu. Cuman ini sebenarnya bukan jadi alasan juga untuk menghilangkan pelajaran sejarah tentunya ya. Itu realitanya kalau saya lihat dari realita pelajaran sejarah di sekolah. Mungkin teman-teman yang di sini dari pendidikan sejarah nanti boleh koreksi atau berikan tambahan ya ke saya ya, karena ini hanya berdasarkan pengalaman saya sendiri dan bukan wawancara sih, kayak obrolan itu dengan beberapa teman-teman di pendidikan sejarah gitu. Mungkin udah agak beda sekarang gitu. Nah, terus dalam pembahasan kali ini seperti yang beberapa teman kemarin bahas di grup WhatsApp itu, ada dua pertanyaan sih yang diajukan gitu. Sebenarnya pentingnya belajar sejarah itu apa sih gitu? Ketika pelajaran sejarah itu hanya mau dijadikan pilihan dan kita semua katakanlah menolak ataupun geger gitu. Lah, sebenarnya pentingnya belajar sejarah itu sendiri apa gitu. Dan kedua, jika memang sejarah itu penting, ya sebaiknya seperti apa, diajarkan sekolah itu seperti apa gitu. Formula yang tepat itu seperti apa sih kalau emang sejarah ini penting gitu. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Jadi saya nggak terus saya benar-benar menjawab sangat ini ya, konkret sekali gitu enggak ya. Karena keterbatasan saya juga yang hanya lulusan S1 gitu. Ini teman-teman boleh tambahkan gitu. Nah, saya mulai dari sebenarnya pembahasan apa itu sejarah gitu. Nah, di sini perlu dibedakan terlebih dahulu ya antara sejarah sebagai sebuah ilmu atau pengetahuan dengan pelajaran sejarah itu sendiri. Jelas dua hal yang berbeda kan gitu. Jadi pembahasan kita supaya nggak campur aduk. Nah, kalau teman-teman udah sering, teman-teman dari ilmu sejarah pasti tahu lah sejarah itu nggak sama dengan masa lalu gitu. Jadi ada kadang-kadang saya sering dengar gini, sejarah itu terlalu banyak, misal kayak 5 menit yang lalu itu sejarah gitu.
1 jam yang lalu itu udah jadi sejarah. Enggak, tapi beda. Jadi bedakan antara masa lalu dengan sejarah gitu. Kalau masa lalu tuh sesuatu yang memang ya sudah lewat gitu, udah mungkin satu peristiwa yang terjadi di belakang kita gitu. Waktunya di belakang kita, tapi bedakan dengan sejarah. Sejarah ini adalah sebuah apa ya? Bisa dibilang kayak kegiatan masa kini gitu loh. Kegiatan sekarang untuk ya tapi objek yang dibahas tuh di masa lalu gitu. Tapi sejarah itu sendiri adalah sesuatu yang sangat kekinian gitu loh. Kalau Pak Bambang Purwanto bilangnya gitu, bahwa sejarah itu bukan sesuatu yang ini mah ilmu kuno gitu, maksudnya ilmu yang udah dari zaman-zaman dulu. Enggak, sejarah itu ya sekarang ini kita menuliskan sesuatu, merekonstruksi sesuatu yang dari masa lalu itu ya sejarah itu sekarang ini gitu. Jadi perlu dibedakan mana sejarah mana masa lalu. Jadi keduanya ini bukan hal yang sama meskipun saling beririsan sebenarnya gitu. Nah, sejarah sendiri itu mengandalkan jejak-jejak dari masa lalu untuk membangun suatu narasi sekarang ini. Tapi jadi seorang sejarah, misalnya saya menulis sejarah gitu, dalam mengandalkan jejak-jejak dari masa lalu ini kan kita mengolahnya sekarang dengan berbagai perspektif dan tujuan tertentu gitu kan. Jadi nggak mungkin kita tuh mau kita bilang nggak punya kepentingan apapun tuh nggak mungkin. Kayak misal saya nulis skripsi gitu. Kayak kemarin saya nulis skripsi tentang sejarah transmigrasi karena saya keturunan transmigran gitu di Lampung gitu. Ya karena saya udah punya latar belakang saya sebagai transmigran, saya pengen tahu asal usul leluhur saya. Nah, otomatis kan itu kan sebenarnya udah suatu identitas tertentu gitu loh yang saya bawa dalam menulis sejarah gitu. Ini sebenarnya kayak pembahasan lain sih, tapi kurang lebih bahwa dalam membangun suatu cerita sejarah, seseorang yang membangun cerita itu sendiri atau gampangnya sejarawan deh gitu. Itu punya satu perspektif tertentu dan punya tujuan tertentu. Jadi kayak netralitas tuh bukan netralitas sih, kayak objektivitas tuh sesuatu yang nanti kita bisa bahas setelah ini gitu. Dan hanya ya itu tadi karena sejarah itu hanya mengandalkan jejak dari masa lalu gitu loh. Jejak masa lalu itu apa ya? Paling gampang arsip sebenarnya, foto, dokumen, koran misal. Dan yang terbaru tuh ya maksudnya yang sekarang pun pakai sejarah lisan, misal wawancara dengan orang-orang yang hidup di satu zaman tertentu yang ingin kita teliti misal. Dari lagu, misal banyak lah jejak-jejak masa lalu ini yang bisa dibilang sebagai sumber sejarah gitu. Nah, sejarah kembali lagi ke apa itu sejarah. Sejarah itu sendiri punya satu perangkat metode yang bertujuan agar konstruksi masa lalu yang dibangun itu sebisa mungkin sesuai dengan fakta yang ada gitu. Jadi ya udah tahu lah teman-teman dari sejarah mungkin udah sangat katam sekali dengan apa itu metode sejarah. Dan kemudian lanjut. Nah, karena sejarah itu hanya mengandalkan jejak masa lalu yang itu juga seringnya terbatas atau terbatas nggak utuh lah gitu. Dan yang nggak semua masa lalu itu meninggalkan jejak yang sangat banyak kan. Nah, maka sejarah seringkali rentan atau gagal menghadirkan masa lalu secara utuh gitu. Maksudnya apa? Misal kayak kemarin saya neliti tentang transmigrasi gitu dan kaitannya dengan penyebaran agama Kristen di Lampung gitu. Ya nggak semuanya bisa saya dapatkan infonya, ya hanya jejak-jejak yang saya dapatkan tuh kayak misal beberapa terbitan surat kabar, majalah-majalah misionaris, gitu-gitu aja. Orang-orang dari masa lalu pun ya udah pada meninggal kan misal. Nah itu. Nah tapi kadang beberapa peristiwa itu pun jejaknya ada tapi tertutup atau malah ditutupi. Ya udah gampangnya kalau kayak di Indonesia ini apa ya? Ya 65 deh misal peristiwa 1965 gitu. Kan banyak arsip-arsip yang dokumen-dokumennya Partai Komunis Indonesia yang disita tentara kan ya itu nggak bisa diakses oleh publik toh. Dan misalnya sejarawan mau menulis salah satu bagian dari peristiwa itu ya akan kesusahan karena tidak ada akses, maksudnya aksesnya ditutup untuk itu gitu. Itu ya terkait dengan sejarah gitu. Jadi nih sebagai sebuah ilmu yang kekinian, proses rekonstruksi historis itu subjektivitas tuh nggak mungkin lenyap gitu loh dari proses menulis sejarah gitu loh. Jadi ketika kita bilang, wah sejarah itu harus objektif, sejarah itu harus netral, sejarah itu tidak punya pemihakan ke apapun, ke siapapun gitu. Ya benar, tapi itu nggak akan, itu sangat sulit dan nggak akan mungkin, sepertinya nggak akan mungkin terjadi gitu loh. Dalam artian, yang seperti aku contohkan di awal tadi, bahwa semua orang yang mau menulis sejarah, katakanlah sejarawan, itu sudah punya
dengan dia milih tema aja itu udah subjektif gitu loh. Misalnya kayak aku pengen nulis transmigrasi karena aku transmigran loh. Ya itu kan udah bisa dibilang salah satu subjektivitas gitu. Jadi kalau kita selalu ya kalau sosmed itu sejarah itu harus objektif, harus netral gini. Ya nggak semudah itu juga gitu, bahwa yang netral itu pada akhirnya hanya fakta sejarahnya gitu. Tapi kan namanya sejarah itu kan suatu tafsir kan, perang wacana atau perang apa ya, pemahaman gitu loh. Dan itu nggak bisa, ya nggak hanya bisa mengandalkan satu sisi gitu. Gitu ya teman-teman. Mungkin nanti tanyain aja lah, aku kalau agak jelasin tuh agak bingung jujur saja. Lebih enak kalau teman-teman nanti nanya dan aku mungkin akan usaha jawab gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau bilang sejarah tuh ya jelas lah, udah kita tahu itu rekonstruksi atas masa lalu gitu, rekonstruksi historis atas masa lalu. Dan kalau kita bilang sejarah itu harus netral dan sebagainya, kita berusaha ke sana. Misalnya saya sebagai misalnya orang yang berkuliah di jurusan ilmu sejarah, saya dididik untuk bergerak untuk ke arah objektivitas, tapi objektivitas itu sendiri sepertinya akan sulit tercapai gitu. Dan makanya kita bergerak di antara subjektivitas dengan objektivitas. Itu yang disebut intersubjektivitas gitu. Itu sih yang nah, ini sebenarnya masuk ke langsung aja mungkin masuk dalam problem-problem dalam penulisan sejarah Indonesia gitu ya. Bisa dibaca problem dalam sejarah Indonesia atau problem dalam penulisan sejarah di Indonesia gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman, sejarah ini kan kayak sesuatu yang diproduksi nggak ada gini. Kan kita ada juga orang yang nulis sejarah itu punya tujuan tertentu, ada yang kayak hanya sejarah bener-bener masa lalu untuk masa lalu gitu loh. Kayak misalnya kita nulis sejarah gini. Beberapa orang kritik terhadap sejarah tuh gini. Buat apa juga kita tahu misalnya kayak itu tadi kita tahu raja kerajaan Kalingga misal si ini. Tapi kan itu kan kayak nggak ada dampaknya buat sekarang toh. Itu yang kemudian disebut kayak masa lalu untuk masa lalu gitu loh. Kayak ya aku tahu misalnya kayak kerajaan Pajang gitu, berdiri di tahun sekian. Ya kalau aku udah tahu terus kenapa pertanyaannya? Kalau aku udah tahu berdirinya itu tahun sekian terus manfaat relevansinya buat sekarang tuh apa gitu. Nah, itu makanya pada akhirnya sejarah itu kayak ditulis tuh sebenarnya punya tujuan dan kepentingan tersendiri gitu, dan itu yang kadang-kadang nggak kita sadari kan. Dan sejarah yang ditulis untuk siswa-siswa di sekolah itu kan ya pasti punya tujuannya sendiri gitu. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di bagian berikutnya gitu. Nah, beberapa problem dalam penulisan sejarah Indonesia itu yang pertama saya tulis syarat kepentingan nasionalisme atau legitimasi. Nah, ini sebenarnya problem nggak hanya di Indonesia sih, di mana-mana namanya sejarah tuh kayak seringnya emang ditulis buat kepentingan kayak negara tuh mensponsori penulisan sejarah gitu loh, mengambil beberapa orang yang katakanlah punya kompetensi keahlian sejarah untuk menuliskan misalnya sejarah negaranya sendiri gitu. Apakah itu salah? Ya saya nggak bisa bilang itu salah atau benar gitu. Ya memang itu kepentingan seperti itu dan kita harus tahu. Makanya kenapa ketika kita misal di sekolah diajarkan sejarah yang gitu-gitu aja, yang hanya isinya baik-baik aja, ya itu ya negara ya memang nggak kayak akan malu toh misal menampilkan kesalahan-kesalahan yang di masa lalu gitu. Makanya nggak heran kayak kok isinya cuman kayak puja-puji terhadap apa ya, kayak aneh gitu loh. Misalnya kayak ini aku contohin gini deh, misalnya kayak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit gitu, tapi itu sudah dihubung-hubungkan kayak ini loh ini bagian dari nasionalisme Indonesia gitu loh. Jadi kayak sesuatunya tuh aneh, menurutku kayak aneh dalam artian konsep-konsep Indonesia yang jelas-jelas itu ada di abad 20, di awal-awal tahun 1900-an gitu, tapi kayak itu ditarik-tarik banget ke abad-abad sebelum-sebelumnya gitu loh. Kayak misalnya itulah kenapa kemudian muncul kayak pahlawan nasional. Misalnya Mangkunegara I gitu, Pangeran Sambernyawa di tahun 17 sekian gitu, melawan Belanda. Itu bagian dari perjuangan nasionalisme Indonesia gitu. Kan aneh, Indonesia itu kayak baru lahir di abad 20, tapi itu Mangkunegara di abad 18 sudah dibilang sebagai perjuangan Indonesia. Nah, tapi kan ya negara menggunakan itu sebagai apa ya? Kayak sebagai legitimasi bahwa negara ini emang harus ada gitu loh. Jadi kayak semacam apa pembenaran mungkin ya gitu. Ntar teman-teman boleh kritik aku di bagian ini juga nggak apa-apa gitu. Nah, Oke. Terus kedua, kerap dihadirkan secara tidak manusiawi. Nah, ini berhubungan dengan
tadi aku ngomongin soal pahlawan. Kayak semua pahlawan di Indonesia itu nggak boleh ada cacatnya. Kayak jadi kita tuh kayak menghadirkan superhero banget gitu loh di dalam sejarah gitu. Misalnya kayak contoh, yaitu gampangnya itu, ya sering aku denger deh, Pangeran Diponegoro misal. Misalnya kayak fakta Pangeran Diponegoro pernah minum jenewer gitu, minum minuman itu kan minuman keras gitu. Ya itu akan selalu, jika pun memang fakta sejarah memang benar gitu, tapi itu kan selalu disangkal bahwa nggak mungkin lah itu seorang pahlawan nasional, seorang Islam, seorang yang taat agama masuk minum minuman keras gitu. Itu hanya satu contoh ya, tapi bisa dicari ke contoh pahlawan-pahlawan lain gitu. Jadi kita kadang menempatkan pahlawan tuh kayak udah bukan manusia lagi gitu. Itu bener-bener kayak malaikat yang nggak punya cacat gitu. Nah inilah menurut saya, ya ini yang saya pelajari juga di kampus gitu, bahwa itu nggak tepat. Jadi kayak kita memandang sesuatu tuh jadi apa ya? Ya itu diajari selalu seolah-olah hanya ada malaikat dan setan gitu loh di dalam narasi sejarah kita gitu. Malaikatnya itu ya pahlawan-pahlawan kita dan setannya Belanda gitu. Tapi padahal kan nggak ada salahnya toh kalau kita memang faktanya misalnya pahlawan-pahlawan kita itu pernah melakukan kesalahan. Oh ya mereka manusia gitu. Tapi kan bukan berarti kesalahan itu langsung meluruhkan semua jasa-jasa dia gitu bagi bangsa gitu kan. Nah itu yang selalu yang menurut saya menjadi problem juga dalam penulisan sejarah Indonesia gitu. Kemudian elitis jelas, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa sejarah yang kita pelajari itu ya hanya sejarah kerajaan. Maksudnya hanya sejarah politik lah. Hanya nggak ada yang bahas kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak misalnya kerajaan Majapahit gitu, yang dia bahas kan ya cuma Gajah Mada dan sebagainya, atau emangnya mereka itu bisa berkuasa, yang ladeni mereka ngasih makan itu kan ya pasti rakyatnya yang disuruh nanam padi dan sebagainya, atau tapi itu kan nggak pernah dibahas gitu loh. Kita salah satu contoh aja gitu ya. Semua tuh hanya berfokus pada penguasa, pada raja, pada istana, pada keraton, pada ya itulah pokoknya penuh kisah politik dan perang. Ya jelas lah sejarah kita tuh kayak cuma ngomongin perang-perangan terus lah gitu. Kalau bahkan teman-teman kalau dulu kayak saya seneng baca RPUL kan, ngalamin gitu RPUL di awal-awal 2000-an gitu, isinya kronologi Indonesia tuh emang cuman bener-bener kronologi perang dari zamannya Adipati Unus terus ke Patimura, Untung Suropati, itu nggak ada selain perang gitu. Terus tadi dikotomi yang tajam. Nah itu tadi yang aku bilang bahwa sejarah kita tuh hanya dilihat kayak hitam putih doang gitu loh. Jadi ya seolah semua hal di dunia ini hanya ada warna hitam dan warna putih, hanya ada utara, hanya ada selatan gitu loh. Nggak memungkinkan untuk hal-hal lain gitu. Yang lebih ku bilang, ini sebenarnya berkaitan semua sih problem-problem ini gitu. Terus antiquarian atau romantisme, ya ini kayak jadi gini, misalnya kayak aku contohin, banyak orang yang sebenarnya suka sejarah, tapi itu mah hanya sebagai sebuah apa ya, sebuah nostalgia gitu kadang-kadang. Misalnya kayak kita lihat di penjual buku online, buku-buku sejarah tuh sangat mahal harganya. Kayak Geschiedenis van Indonesia misal, itu bisa kayak jutaan gitu loh, satu jilid bukunya, satu eksemplar bukunya itu bisa kayak dijual 2 juta gitu. Kadang-kadang aku mikir sebenarnya sejarah ini sesuatu yang sangat laku gitu kalau dalam nilai ekonomi gitu. Cuman kayak tapi hanya dilihat sebagai itu, sebagai namanya antiquarian kan, kayak itu jadi kayak benda-benda koleksi gitu aja gitu loh, dielus-elus, dilap-lap gitu. Tapi kita nggak ngerti itu fungsinya buat apa gitu, selain buat ini loh benda yang sangat tua gitu. Dan ya itu romantisme gitu kan. Kita melihat negeri ini berjaya gitu, kita punya kerajaan-kerajaan besar, kerajaan-kerajaan yang melingkupi Nusantara gitu. Tapi kita nggak pernah bertanya kan kenapa kok bisa namanya sistem kerajaan, kok bisa dia menguasai satu tempat sampai jauh gitu. Misalnya kayak kalau Majapahit ini memang di Jawa, kok bisa menguasai sampai Kalimantan, Sulawesi, mungkin sampai Papua sana gitu. Apakah itu nggak melalui suatu proses ekspansi, dan di mana ekspansi itu suatu penaklukan, di mana suatu penaklukan itu ya pasti menyerang satu permukiman di sana gitu. Kan ya kita nggak diajari kayak gitu juga kan, diajarinya cuman bahwa Majapahit ini menyatukan Nusantara gitu. Ya itulah problem-problemnya. Sangat maskulin ya, jelas lah. Sejarah mungkin kalau akhir-akhir ini mulai enggak sih sebenarnya. Cuman kalau secara umum yang dipahami oleh orang banyak di luar orang yang berkuliah di jurusan sejarah kita itu sangat-sangat laki-laki gitu. Semua tuh ya perannya laki-laki. Kalaupun ada perempuan tuh sangat minor dan sangat nggak begitu dipandang gitu loh, dalam artian kalau sekarang sih memang udah muncul gitu, kayak saya di jurusan sejarah gitu, saya lihat
skripsi, tesis atau mungkin disertasi pun ada yang bahas tentang secara umum ya perempuan tuh minor kecuali kita menghafal hanya R.A. Kartini terus ada siapa itu? Ya itulah nama-nama pahlawan-pahlawan perempuan itu pun yang sudah dijadikan pahlawan nasional gitu. Terus periodisasi yang Nah, ini nih yang aku ingat sekali di awal-awal aku kuliah dulu. Oh bentar ya, hujan. Will, nanti bisa diulangin lagi nggak, Will? Soalnya tadi beberapa yang kamu sampaikan tuh kepotong. Kayaknya karena koneksi kali ya. Oh iya sih, sorry ya hujan nih soalnya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tadi soal apa yang maskulin itu loh. Jadi mulai Oh iya, itu. aku ulangi ya, kalau sejarah kita itu sangat kayak sangat maskulin banget gitu loh. Maksudnya sejarah yang kita kenal dan diajarkan di sekolah, diketahui orang banyak di luar non jurusan sejarah. Kayak semua peran dalam sejarah negeri ini gitu ya hanya orang laki-laki gitu. Kayak misal contoh tanam paksa gitu kan. Apakah iya misalnya kayak tanam paksa itu yang tandur, yang maksudnya yang nanam komoditas-komoditas perkebunan ataupun pertanian itu hanya laki-laki semua. Mungkin nggak sih jangan-jangan kayak yang bekerja itu juga perempuan. Kalau kita lihat sekarang kan orang nanam padi itu kan malah justru kebanyakan menggunakan buruh tani yang perempuan kan, bukan laki-laki gitu. Nah, apakah iya pemetik-pemetik teh di Priangan misal itu apakah iya laki-laki semua ataupun malah jangan-jangan perempuan semua gitu. Itu nggak pernah kita tahu kan. Cuman mungkin di akhir-akhir ini kayak di jurusan-jurusan sejarah kayak aku di UGM ini ya mulai banyak sih memang kajian tentang sejarah perempuan gitu atau perempuan di dalam sejarah gitu. Tapi secara umum dalam wacana apa ya kayak sejarah kebangsaan kita gitu ya sedikit gitu yang memunculkan peran perempuan gitu. Terus masuk ke periodisasi yang bermasalah. Nah ini kayak misalnya kita di sekolah tuh diajarin gitu loh zaman-zaman apa? Jadi sejarah Indonesia itu dimulai dari yang praksara atau disebutnya dulu prasejarah gitu. Terus masuk ke zaman Hindu-Buddha ke Islam, Islam ke kolonial pergerakan nasional, terus kemerdekaan. Jadi kayak satu periode tuh seolah kalau udah datang periode lain tuh kayak hilang gitu loh. Kayak seolah Hindu-Buddha tuh setelah masuknya Islam, Hindu-Buddhanya tuh hilang sama sekali hilang banget gitu loh. Padahal kan ya enggak toh gitu. Toh nyatanya agama Hindu dan Buddha tuh masih tetap ada gitu loh di masyarakat Indonesia sampai sekarang gitu. Tapi kayak seolah kalau udah masuk periode ini tuh ganti. Setelah yang sebelum-sebelumnya itu hilang gitu. Makanya kayak kadang-kadang kayak kita tuh kayak kagetan gitu kan. Oh Hindu Buddha tuh zaman dulu kok besar banget ya, kok sekarang nggak ada gitu, seolah nggak ada gitu. Padahal tuh bukannya nggak ada gitu loh, tetap ada, cuman mungkin kayak jadi minor gitu loh. Nah gitu-gitulah problem-problem yang ini dulu aku pelajari gitu di kuliah gitu. Terus, nah lanjut ya. Nah ini aku bener-bener minta saran sih mungkin di sini kalau emang ada teman-teman dari pendidikan sejarah gitu, karena aku basicnya bukan dari pendidikan sejarah, jadi nggak begitu. Ini hanya yang aku pahami gitu ya, pahami dari sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya apa sih itu pelajaran sejarah? Ya jelas salah satu ilmu yang diajarkan kepada siswa gitu kan. Dan kemudian diajarkan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh pemerintah. Jadi ini materi yang beragam mulai dari sejarah Indonesia kuno, kolonial, pergerakan nasional, kemerdekaan hingga perang dunia gitu. Jadi ya jelas lah pelajaran sejarah itu emang bedanya dengan sejarah tuh ya sejarah itu sebagai ilmu ataupun sebagai sebuah pengetahuan dengan yang ini dijadikan pelajaran gitu. Jadi namanya pelajaran kan terbatas kan waktunya, otomatis udah melalui proses seleksi, melalui proses pemilihan, dan seleksi ini nggak hanya berdasarkan jam aja ya, pasti kan berdasarkan kebutuhan kan. Kayak pemerintah tuh merumuskan pelajaran sejarah itu buat apa sih tujuannya gitu. Kalau kayak pelajaran matematika itu diadakan, bahasa Indonesia diadakan, terus bahasa Inggris itu diadakan, lah sejarah juga kan diadakan tuh punya tujuan tertentu kan. Ya jelas lah tujuannya dari pemerintah tuh nggak jauh-jauh dari kayak itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi gitu, dan sekaligus itu menjadi ketakutan kalau ini ditiadakan, yaitu ya jelas buat kayak meningkatkan nasionalisme misal apa itu memunculkan jati diri bangsa gitu, membuat generasi muda tahu sejarahnya gitu. Dan karena memang ini dihadirkan oleh kayak pemerintah gitu ya, memang kita nggak bisa apa ya, kalau kita tuh jangan sampai menyalahkan sih sebenarnya, kayak pun nggak membenarkan gitu. Jadi kayak ya udah emang realitanya tuh kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya kayak formulasi yang tepat tuh buat gimana sih gitu. Masa dari tahun ke tahun sejarah itu
sudahlah dianggap membosankan, dianggap tidak menghadirkan fakta-fakta yang sebenarnya gitu-gitu kan. Kayak jadi nggak ada perkembangannya, makanya beberapa orang yang kayak satir bilang, ya udahlah emang sejarah itu mending dihapuskan aja gitu ya, memang wajar gitu kalau mereka kayak memberikan satir yang seperti itu memang karena nggak ada progresnya gitu loh, aku merasakan gitu bahkan di apa ya di anak-anak usia sekolah pun ketika coba random aku tanya gitu pun mereka emang ya sampai sekarang nggak tertarik sih, tertarik satu dua gitu misalnya kayak ya kayak aku misalnya yang tersesat gitu apa sekolah SMK tapi pengennya kuliah sejarah gitu karena faktor sejak kecil saya tertarik gitu dulu tertarik belajar IPS karena punya guru yang asik yang ngajarinya tuh bagus gitu. Tapi bayangkan kalau mereka udah menilai guru sejarah mereka itu membosankan, kayak bener-bener udah membosankan, galak gitu-gitu kan kayak apalah menariknya sejarah gitu loh. Sedangkan tadi dia mengemban kayak beban bahwa itu sebagai suatu apa ya identitas bangsa untuk nasionalisme gitu. Tapi ketika diajarkan kayak gitu ya apa gitu. Terus nah ini problemnya udah disebutin sekilas juga sih di awal tadi kayak yang Flo bilang bahwa materinya tuh gitu-gitu aja gitu kayak suruh kayak ya udah diulang-ulang aja dari SD sampai SMP sampai SMA gitu. Hanya mungkin kayak penjabaran itu kadang lebih panjang gitu kan. Kayak pergerakan nasional tuh dulu di SD itu cuma ngapalin nama-nama pergerakannya, tapi di SMP itu mulai ditambahin lagi mereka melakukan apa, terus ya gitulah. Nah ini kemudian terkesan indoktrinasi dan menampilkan yang baik-baik aja, kayak aku singgung di awal juga tadi gitu bahwa semua yang dihadirkan di pelajaran sejarah itu ya hanya gitu-gitu aja. Yang pokoknya kita yang baik, Indonesia yang baik, atau ya dulu Nusantara yang baik, terus melawan Belanda yang jahat atau melawan penjajah yang jahat, melawan orang Eropa yang jahat. Udah cuma gitu secara umum ya. Nggak pernah gitu loh menampilkan kayak kita tuh juga kadang punya masalah di dalam internal kita sendiri gitu, nggak pernah dibahas gitu. Makanya terfokus pada soal moralitas dan tidak jelas hikmah yang dimaksud tuh yang mana. Nah itu padahal kan gini ya, dulu di sekolah tuh pasti teman-teman cuma guru-guru sejarah itu juga seragam gitu bilangnya kayak kita tuh belajar sejarah karena kita harus belajar dari masa lalu supaya kesalahan-kesalahan di masa lalu itu tidak kita ulangi di masa depan gitu. Loh, tapi terus aku mikir yang salah tuh yang mana gitu loh. Sedangkan yang diajarkan di sejarah itu kan yang baik-baik semua. Yang kesalahan tuh yang mana gitu loh. Kayak kecuali nih misalnya kayak beberapa kayak misalnya ya kasus-kasus pelanggaran HAM tuh ditampilkan gitu di dalam pelajaran sejarah. Ya oke, kita jelas toh itu sesuatu yang salah, jangan sampai di masa depan kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan pelanggaran HAM lagi seperti ini gitu. Itu kan kayak fair gitu loh lah. Kalau kayak sekarang kita disuruh ngambil hikmah lah, hikmahnya tuh hikmah apa gitu loh kayak lawang yang ditampilkan yang baik-baik semua kok ya itu mah udah tahu gitu, itu pelajaran agama juga ya sama aja toh berarti kalau cuman ngomongin kayak moralitas dan sebagainya. Bukan berarti moralitas itu salah gitu, tapi ya akhirnya kayak dibilang sejarah itu harus kritis, harus apa menanamkan apa ya kayak pemikiran kita itu harus gini juga selain kritis kayak katanya kita dituntut untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Tapi di pelajaran sejarah kan ya gitu-gitu aja toh. Cuman pembelajarannya udah searah, terus ya cuman yang baik-baik aja, terus hikmah apa yang mau diambil gitu. Nah ini pokoknya problem-problem ini sebenarnya kembali lagi ke penulisan sejarah tadi gitu yang sebenarnya udah kalau bisa aku bilang sih sebenarnya enggak, kalau kayak sekarang di zaman yang kayak informasi itu sangat terbuka gitu, sebenarnya udah ada perkembangan sih dalam proses penulisan sejarah itu loh, terutama kayak di perguruan tinggi gitu. Tapi sebenarnya secara umum seprogresifnya di perguruan tinggi pun ketika masuk ke dalam penyusunan kurikulum ya otomatis kan akan diseleksi toh, dan itu tadi lagi-lagi muncul yang cuma yang baik-baik aja gitu. Jadi kita nggak jelas disuruh mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari pelajaran sejarah itu apa gitu. Maksudnya kalau aku pernah dengar kayak misal di Jerman, misalnya kayak sejarah kejahatannya Nazi gitu, itu diajarkan ke siswa gitu loh. Jadi jelas gitu, siswa itu diajarkan pelajaran sejarah bahwa Nazi, bahwa bangsamu ini, bangsa Jerman tuh pernah jahat, dan sekarang kamu jangan sampai mengulangi ini. Itu kan jelas pesannya, tapi kita enggak. Kayak dibilang mengulangi kesalahan tuh yang mana gitu. Itu sih. Terus nah kemudian sebenarnya apa pentingnya belajar sejarah gitu kan. Oh ini udah masuk ke dua pertanyaan tadi yang aku sebutin di awal gitu. Sebenarnya pentingnya belajar sejarah tuh apa sih gitu. Jadi kalau di sini sih aku jelas lah, kalau posisiku jelas di sini aku pasti pengennya sih sejarah tuh tetap diajarkan sebagai pelajaran yang wajib gitu loh. Kayak
Aku ya nggak bisa bayangin juga sih kalau emang bener-bener kayak katakanlah generasi muda kita itu kayak nggak ngerti sejarah juga. Aku ya sangat sedih lah gitu. Halo, Will. Bukannya yang puja-puji atau ya kita yang katakanlah istilahnya siapa itu ya, hanya mengelap-lap gitu loh, mengelap-lap kebudayaan yang dulu tuh kita berjaya, kita gini, enggak gitu. Tapi justru ya itu tadi pentingnya kita tahu ya, supaya kalau emang poinnya supaya kita bisa belajar ya jelas dong, kita harus tahu yang salah tuh yang mana gitu. Bukan berarti kita ingin menghakimi masa lalu gitu, enggak sih. Bukan berarti kita bilang nggak akan kita bikin apa ya, kita itu kita menjadi hakim itu enggak juga gitu, tapi kita tahu aja gitu, tahu dan jelas lah pokoknya jangan dilakukan lagi gitu kan di masa depan. Nah ini kembali ke pertanyaan awal tadi, apa pentingnya sih kalau gitu belajar sejarah gitu. Kalau saya jelas posisi saya kan saya tetap pengennya sejarah itu sebagai yang wajib gitu. Pentingnya belajar sejarah menurut saya kayak misalnya kayak dalam konteks individu tuh ya kita supaya kita tahu identitas latar belakang asal usul kita gitu. Ini kayak normatif sih, terkesan normatif dan sangat mungkin moralis gitu, tapi kayak nggak mungkin toh kamu misalnya aku nih nggak tahu keluarga apa riwayat keluarga minimal ya riwayat keluarga gue tuh gimana gitu-gitu kan, itu kan sebenarnya bagian dari proses kita merekonstruksi masa lalu leluhur atau kita juga gitu kan, itu kan ya sebenarnya kan sejarah dalam tingkat yang sangat kecil gitu, mikro gitu. Dan kalau ini kalau di tingkat yang lebih besar lagi, ya supaya kita tuh nggak dibohongi gitu loh. Kalau aku mikirnya gitu. Supaya nggak dibohongi dalam artian, aku bilang tadi kan di awal, sejarah itu juga digunakan oleh negara gitu loh untuk melegitimasi sesuatu gitu. Sesuatu tuh bisa luas banget gitu. Dan aku bilang jangan dibohongi ya karena kalau kita tahu sejarah, kita melek sejarah, ya kita nggak akan iya-iya aja toh gitu. Maksudnya udah sering terjadi gitu loh, apalagi di daerah-daerah ya, kayak penyingkiran kayak situs-situs masa lalu gitu loh, kayak bangunan-bangunan bersejarah yang akhirnya digusur cuman untuk kepentingan misalnya ini letaknya sangat strategis nih di pusat kota, ini kalau dibangun ruko ini kan sangat menghasilkan uang gitu. Nah kalau kita sadar sejarah, melek sejarah kan kita akan mempertahankan itu toh gitu, nggak hanya mungkin nggak hanya sebagai benda mati bangunan, tapi kita bisa fungsikan yang lain yang emang gunanya untuk kayak fungsi kebudayaan gitu loh. Tapi kalau kita nggak tahu sejarah kan ya udah bodo amat lah, itu paling cuma bangunan-bangunan kuno, kalau digusur juga nggak apa-apa, mending jadiin ruko menghasilkan uang gitu. Ini aku mengambil contoh di Lampung ya, karena lumayan beberapa bangunan sejarah di sana tuh ya digusur cuma buat kepentingan kayak gitu. Nah makanya menurut saya pentingnya belajar sejarah tuh di situ gitu. Nggak semua orang harus jadi sejarawan juga sih, tapi minimal kalau tahu, maksudnya kalau dia tahu satu hal yang mungkin di dekat dia itu kan sangat berguna gitu. Terus memahami apa yang terjadi di saat ini ya jelas lah gitu. Kayak kita tuh supaya nggak jadi orang yang kagetan gitu loh, nggak jadi orang yang gumunan atau jadi orang yang dikit-dikit heran, dikit-dikit kaget, mungkin kaget dalam artian kayak kok terjadi kayak gini ya gitu. Kalau kita tahu sejarah kita akan selalu ya inilah sebenarnya fungsinya sejarah jelas gitu loh, kayak kita lihat yang terjadi sekarang itu nggak ujuk-ujuk terjadi aja gitu loh. Ini kayak suatu proses yang melalui waktu yang mungkin bisa jadi sangat panjang dan sudah ada di masa lalu gitu. Contohnya sekarang lah, kalau zaman sekarang pandemi corona itu kita kan udah mengalami gitu kan, yang sering kita dengar kita punya pandemi dulu flu Spanyol gitu misal contohnya. Iya betul. Jadi kayak kita gimana sih dulu pemerintah kolonial itu menanggulanginya, dan ketika pemerintah sekarang dianggap nggak becus menanggulangi, kayak kita tuh udah tahu di zaman itu pun udah nggak benar gitu. Jadi kayak bahwa ternyata pemerintah kita tuh nggak punya progres gitu dari zaman kolonial sampai sekarang tuh ya gini-gini aja gitu menangani penyakit gitu. Nah ini kan sebenarnya kayak salah satu cara kita mengkritik pemerintah dengan berdasarkan fakta-fakta di masa lalu yang kita bisa kayak jadi komparasi gitu loh. Menurutku gitu. Nah ini jadi ya kayak intinya mengawal kebijakan dan perilaku negara gitu ya dalam konteks yang lebih besar gitu, aku bilang tadi gitu. Terus bisa itu jelas lah pembelajaran ataupun buat refleksi gitu. Dan medium hiburan ya. Nah sejarah itu sangat laku sebenarnya kalau kita bisa mengemasnya dengan baik gitu ternyata. Misal kayak ada jalan-jalan ke museum malam-malam gitu, itu ternyata peminatnya banyak gitu di Jogja ini. Tapi kan kalau dipikir-pikir kayak kuliah sejarah tuh kayak kuliah apa sih gitu. Tapi ternyata kalau itu dijadikan suatu hal yang menarik tuh ternyata ya emang bisa gitu jadi medium hiburan. Film-film biopik, film-film yang bersifat biografi itu kan ya sangat laku kan ternyata gitu di bioskop gitu. Jadi kalau bilang sejarah tuh nggak berguna ya menurutku ya berguna lah gitu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan sedikit,
menyimpulkan awal gitu, sebenarnya fungsi sejarah tuh ya bisa juga jangka panjang gitu. Karena lebih ke jangka panjang sih, kalau dalam artian sejarah tuh emang kayak nggak praktis sih kalau untuk kayak misalnya sekarang ya, kayak aku kuliah sejarah gitu, emang nggak praktis sih. Terus kalau aku udah menghasilkan tulisan tentang transmigrasi, sejarah transmigrasi gitu, emang itu nggak bisa serta merta aku jadi apa ya, terus aku jadi kerja gitu misal ke perusahaan bawa skripsiku nih, Pak saya sudah melakukan penelitian sekian bulan gitu kan, kayak emang nggak laku gitu. Tapi itu kan kayak fungsinya jangka panjang untuk satu saat ketika dibutuhkan gitu. Memang kelihatan tidak praktis, tapi bukan berarti tidak berguna gitu menurutku. Dan jelas sejarah itu juga berguna pada masa kini, meskipun ini kerap kita nggak sadari gitu. Kayak misalnya aku dulu dikasih contoh, kalian tuh punya KTP, punya kartu keluarga, itu arsip gitu loh, itu bagian dari itu dicetak di masa lalu gitu, dan itu berguna gitu. Tapi emang kayak nggak kelihatan sih gitu. Itu emang nggak bagian dari kayak itu suatu saat akan jadi dokumen sejarah mungkin gitu. Gitu. Terus, nah ini pertanyaan kedua tadi kan, sebenarnya sebaiknya kalau emang ini sejarahnya emang sesuatu yang penting, itu terus diajarkan di sekolah tuh kayak mana sih gitu. Idealnya mungkin ya. Aku jujur aja aku nggak ngerti. Mungkin ini teman-teman pendidikan sih yang lebih ngerti gitu. Sebenarnya sebaiknya seperti apa sejarah diajarkan di sekolah. Aku pernah ikut salah satu seminar bersama guru-guru sejarah juga sih. Aku ya salut lah sama guru-guru sejarah nih, kayak mereka ini bikin bener-bener inovasi sih. Gimana caranya belajar sejarah tuh supaya nggak bosenin. Kan ininya tuh cuma bosenin kan yang paling kerasa. Jadi mereka tuh bikin kayak semacam apa ya, inovasi-inovasi entah pakai internet, pakai permainan-permainan gitu-gitulah. Satu permainan tapi dikasih muatan-muatan informasi sejarah gitu loh. Dan memang menarik menurutku gitu. Mungkin itu yang udah dilakukan, maksudnya perkembangannya ya. Aku sebenarnya pengen di sini kalau ada teman-teman pendidikan sejarah, aku pengen tahu gitu. Sebenarnya inovasi-inovasinya apa aja gitu. Tapi ini itu kan dari sisi bagaimana sejarah itu diajarkan toh, disampaikan gitu. Tapi kalau aku sih lebih menyoroti ke konten sebenarnya. Konten oke lah itu disampaikan dengan menarik gitu dan orang-orang tertarik. Tapi gimana itu disampaikan? Pertama harusnya materinya tuh diajarkan lebih ini loh, lebih kayak holistik gitu, menyeluruh. Jadi kayak nggak cuma satu part-part kecil-kecil gitu. Dalam artian kayak bahwa apa yang terjadi dalam satu periode itu tuh selalu berhubungan itu loh, bahkan sampai sekarang tuh selalu berhubungan. Dari masa lalu tuh ada ada kronologisnya gitu loh, nggak cuman lompat-lompat berdasarkan politik gitu-gitu doang gitu. Semua tuh berhubungan gitu, menyeluruh, dan mulai menempatkan sejarah sebagai sesuatu yang apa adanya dan biasa aja. Nah ini menurutku kayak ya udah, sejarah tuh kayak nggak usah diromantisir, nggak usah dianggap terlalu superhero atau sebagai apa gitu loh. Tapi ya udah, lihat aja sejarah sebagaimana normalnya kita melihat sesuatu gitu loh, nggak usah kagetan, nggak usah gumunan menurutku ya. Dan perbanyak materi sejarah lokal. Nah ini sih sebenarnya yang kayak nggak usah lah jauh-jauh kayak misal siswa-siswa di Sulawesi sono bahas di Ponorogo gitu, kayak kejauhan kan. Mending ya ajarin aja sejarah pahlawan, mungkin ada hero-hero lokal di sana yang mereka bisa pelajari, kenapa enggak gitu kan. Dan yang terakhir, mulai diperkenalkan dengan ilmu sejarah tidak hanya pada pengetahuan sejarah. Nah ini kalau yang pengalamanku dulu, aku hanya belajar soal pengetahuannya doang gitu, pengetahuan yang aku sebutkan tadi pengetahuan, tapi kayak ilmu metode sejarah itu kayak nggak begitu kuat lah gitu. Jadi kayak kita pun kadang kalau dibilang gagal memverifikasi informasi itu ya dari sini mungkin gitu, kita bisa diajari bahwa di ilmu sejarah itu verifikasi itu sangat ditekankan banget gitu. Nah mungkin cuman ini sih yang aku bahas, sudah 45 menit juga. Terima kasih teman-teman, aku harap diskusi dari teman-teman sih. Itu aja Flo, makasih semuanya. Oke, terima kasih Willy. Penjelasannya nih udah kayak dosen ya. Dari awal sampai akhir. Yo, terlalu kurang enak. Enggak, maksudnya materinya tuh runtut gitu loh. Dan ini juga dari penjelasan kamu ya Will, ini aku jadi ngerasa sih bahwa yang tadinya sejarah di masa sekolah itu menurutku membosankan dan tidak berguna, tapi semakin kesini tuh aku merasa itu semakin berguna ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau menanggapi atau mau bertanya, silahkan boleh dinyalakan mic-nya, atau mungkin yang masih malu-malu bisa chat aja di kolom chat, nanti aku bacain biar nanti Mas Willy yang akan jawab. Seperti itu. Adakah yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Silahkan loh, jangan malu-malu. Will, kamu jangan di-mute, Will. Iya.
Oh ya, aku sebenarnya pengen menanggapi sih Will dengan materimu yang tadi. Aku ngerasa kayak bener sih di zaman sekolah itu tuh materi sejarah itu sangat tidak bervariatif ya. Karena sejarahnya cuma itu aja. Kalau misalkan aku udah tahu benda-benda prasejarah terus jok ngopo, terus buat apa gitu. Terus kalau aku udah tahu sejarah kerajaan-kerajaan tuh juga buat apa? Karena toh aku juga bukan darah bangsawan. Aku nggak bakal menikmati privilege itu kan. Nah, tapi ketika aku kuliah dan ternyata kampusku menyediakan sumber referensi yang sangat banyak soal sejarah, aku mulai baca-baca tuh, walaupun jurusanku juga bukan jurusan sejarah, tapi aku ada hasrat tersendiri gitu loh untuk mencari tahu soal yang selama ini cuman aku dengar segelintir doang, misalnya kayak kasus 65 G30 S itu kan. Nah, kalau dulu dari orang tuaku tuh selalu diceritain bahwa yang salah ini adalah pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya PKI. Tapi dulu mungkin aku iya aja, aku menganggap itu tuh bener gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu aku merasa mosok sih kayak gini, terus bener nggak sih kalau pemerintahan Soeharto itu gini-gini. Nah, aku mulai baca literatur itu akhirnya tanpa sadar ya aku terbiasa untuk berpikir kritis gitu loh, bahwa apapun yang disampaikan oleh penguasa itu nggak selalu benar. Makanya menurutku sejarah itu penting untuk mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakannya, karena bisa jadi yang mereka propaganda mulu nih, itu tuh bisa jadi untuk melanggengkan kekuasaannya atau untuk menutupi kebobrokannya seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kalian ngerasa nggak sih, maksudnya apa sih yang kalian rasakan, kenapa kalian harus belajar sejarah, kenapa kalian merasa sejarah itu penting? Mungkin ada yang mau jawab atau ada yang mau sharing pengalamannya, boleh loh. Silakan. Halo? Kalau ada yang mau sharing boleh, silahkan dinyalakan mic-nya, atau kalau masih malu-malu boleh ngomong aja di chat. Aku membuka lah. Boleh. Ya, makasih ya Willy ya. Kenalan dulu lah Mas. Jangan lupa Mas. Nama Fariski. Sekarang lagi menyusun tesis untuk gelar master di undangan. Saya asal Riau, sama kayak Mas tadi, Mas siapa itu? Mas Rian juga. Cuman udah 7-6 tahun di Jogja gitu. Oke, tadi makasih Willy sudah memaparkan materinya gitu ya, tentang sedikit banyak tentang apa yang berkenaan dengan gosip-gosip belakangnya tentang sejarah. Aku pengen ngelihat sejarah karena dulu ya pengalaman waktu belajar di sekolah kan lebih kayak tadi yang dibilang, sejarah tuh ngebosenin karena terlalu banyak menghafal gitu, mengingat peristiwa-peristiwa. Aku pengen membawa pembahasan sejarah ini dalam kerangka sains gitu. Sejarah sebagai ilmu gitu. Sebetulnya ini umum, ilmu apa secara umum, tapi dalam hal ini sejarah gitu kan, bahwa sebenarnya menurutku kronologi sejarah itu sebuah konstruksi penalaran ya, makanya tadi juga berguna bagi kita memprediksi apa yang akan ada di masa mendatang gitu loh. Bagaimana sebenarnya sejarah sebagai ilmu itu punya metode yang menguji kronologi sejarah itu sendiri terhadap fakta-fakta. Bahkan adanya fakta-fakta hari ini itu juga menguji konstruksi penalaran sejarah yang berangkat dari masa lalu, supaya kita bisa memprediksi nih masa depan itu akan seperti apa. Jadi kalau bisa dibilang sejarah itu punya metodologi, ya dia punya, tapi
problemnya hari ini adalah sejarah dianggap sains, tapi apakah sains itu tidak punya muatan nilai tertentu? Nah, seperti yang tadi Willy bilang bahwa ya sejarah itu ada kepentingan meskipun dia memenuhi kaidah metodologi tertentu, tapi ada kepentingan di baliknya yang ingin mengarahkan konstruksi sejarah ini ke arah mana gitu kan. Jadi dia bisa dikatakan ilmiah, dia bisa dikatakan saintifik, tapi motif yang ditujukan untuk dalam hal menuliskan sejarah ini tuh buat apa gitu kan. Nah, contohnya adalah misalkan mungkin tentang fakta-fakta sejarah ya. Jadi kalau Aristotle itu bilang kalau sejarah itu berlaku keilmuannya kalau dia punya fakta-fakta material. Ketika dia punya fakta atau bukti material, maka dia bisa diuji gitu, diobservasi. Nah, mungkin kita punya dalam sejarah kita mengumpulkan fakta-fakta material tadi, tapi menurutku permasalahan yang hubungannya tadi dengan nilai yang ada di dalam sains itu, mau dibawa kemana sains ini, itu juga berhubungan dengan ketersediaan fakta-fakta yang tadi gitu. Jadi kayak ketersediaan data, ketersediaan informasi itu ya bisa aja disembunyikan ya kan. Memang sesuatu itu kalaupun nggak ada buktinya belum tentu dia nggak terjadi, tapi sebagai suatu keilmuan dia butuh bukti gitu kan. Butuh bukti, arsip dan segala macam. Cuman kayak ketersediaan arsip kita dan ketersediaan bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah itu yang di situ yang menurutku bisa dimuati oleh politik, dimuati oleh ideologi, dimuati oleh kepentingan-kepentingan negara. Sebagai misalkan negara ini pengen dia sejarahnya itu nggak mau mengganggu eksistensinya atau stabilitas negara. Nah, di ujung dari pendapatku ini tadi, aku juga pengen bertanya gitu. Nah, publik, apalagi saya gitu, dan teman-teman yang nggak belajar sejarah secara keilmuan, artinya kita adalah sebagai konsumen sejarah gitu, ya kan? Di antara masa sekarang yang dimana fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah itu lebih dijadikan komoditas, misalkan untuk pariwisata, menarik keuntungan, menarik ekonomi gitu. Gimana cara kita bisa bisa mengawasi lah gitu, sebagai publik, sebagai konsumen sejarah, kita bisa menalar gitu bahwa ini arahnya benar, ini arahnya salah, ini arahnya hanya untuk kepentingan tertentu ya. Karena misalkan kita ya terbatas kan kemampuan kita untuk mengetahui semua fakta-fakta material dari sejarah tadi. Terus yaitu gimana cara kita bisa memverifikasi, mengawasi dan memilih sejarah mana yang sebetulnya boleh kita konsumsi untuk untuk pembelajaran hidup lah. Ya gitu ya mungkin ya. Kalau terlalu susah karena saya bukan orang sejarah juga. Jadi ya gitu, makasih. Oke, terima kasih untuk Fariski. Boleh Willy kalau mau langsung ditanggapin? Oke, Fariski, makasih pertanyaannya dan tanggapannya. Kalau aku jujur aja bingung juga ya, kalau ditanya sebenarnya kayak gimana sih cara kita mengawasi gitu. Ya kalau orang-orang yang katakanlah emang sekolah di jurusan sejarah gitu ya jelas. Memang tuh udah kayak bagian dari kesehariannya gitu kan, bagian dari hidupnya gitu. Tapi gimana kalau mungkin pertanyaanmu adalah orang-orang yang memang tidak dididik dalam jurusan sejarah gitu mungkin ya, katakanlah orang umum gitu, orang awam gitu kan. Kalau aku sih lihat pola-polanya selama ini sebenarnya sejarah yang kayak katakanlah bermasalah itu emang kayak yang contohnya tuh kayak aku susah sih nyontohin, cuman kayak bapakku tuh sampai sekitar aku masih kecil sih, akhir-akhir 90-an awal 2000-an tuh setiap kayak ada suatu mau ngelamar kerja ataupun kayak mau ngurus suatu urusan untuk ke perusahaan gitu. Itu kayak selalu menyertakan surat keterangan bebas G30 SPKI gitu loh.
Dulu istilahnya gitu kan. Padahal bapakku tuh lahir di tahun 65 gitu. Di bulan September 65 gitu kan. Ya nggak mungkin tuh bapakku tuh terlibat kejadiannya itu tahun 65 juga. Bapakku tuh baru lahir gitu loh, belum ada usia sebulan gitu. Tapi kayak kenapa bapakku masih butuh surat itu gitu, kayak setelah sekian puluh tahun peristiwa itu berlalu, bapakku tuh kalaupun mau ngelamar kerja ataupun kayak ngurus misalnya kayak ngurus kenaikan apalah istilahnya ya, bukan kenaikan pangkat juga sih, kayak pokoknya ngurus administrasi di perusahaan, dia tuh masih selalu pakai surat itu gitu. Nah, itu kan salah satu contoh-contoh apa ya, contoh-contoh kayak ngelegitimasi satu kepercayaan tertentu gitu loh, bahwa komunis ini masih benar-benar haram di negeri ini gitu kan bahasanya kan, dan tidak ada tempat untuk komunis gitu kalau di spanduk-spanduk di pinggir. Jadi kayak peristiwa itu berlalu sekian puluh tahun gitu, tapi kayak gimana negara apa sih tuh kayak mengontrol warganya tuh masih sangat kuat banget gitu. Dari tahun 65 ke awal 2000-an tuh kan udah sekitar 30-an tahun kan, tapi bapakku tuh masih butuh itu gitu. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Tapi kalau yang ditanyakan Fariski tadi, gimana misalnya kayak sejarah-sejarah yang sudah dikomodifikasi, menurutku kayak selama itu enggak. Biasanya gini, yang kelihatan banget sejarah tuh yang kayak katakanlah entah diselewengkan atau katakanlah nggak masuk akal tuh biasanya sejarah-sejarah yang bombastis gitu loh. Kayak kita tau lah, kita misalnya masuk ke salah satu toko buku besar gitu. Yang dipajang di depan tuh apa? Pasti ya buku-buku konspirasi toh. Ya konspirasi itu kan sebenarnya bagian kayak apa maksudnya tema-tema di dalam buku itu kayak sangat sejarah banget kan, seolah-olah kayak sejarah banget gitu. Kayak Garut kota Illuminati, Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, aku sampai hafal Atlantis di Indonesia gitu-gitu, situs Gunung Padang. Itu kan kayak pokoknya sesuatu kalau udah jadi kayak bombastis banget tuh biasanya ada yang kayak bermasalah banget gitu loh di dalamnya, itu justru malah kayak bermasalah. Ini pola-polanya ya nggak selalu terjadi di semua hal sih, tapi biasanya kayak gitu. Entah kenapa. Ya makanya kayak isu-isu kebangkitan komunis itu tuh kayak laku banget gitu loh tiap tahun, dan itu pasti kayak kenapa harus diulang di bulan menjelang September itu diulang gitu. Terus di bulan-bulan lainnya tuh kayak nggak ada komunis gitu loh. Terus kayak menjelang September tuh ada komunis gitu. Ya karena emang itu satu yang kayak nggak clear, nggak ya katakanlah nggak jelas jadinya gitu. Kayak masih jadi apa ya, semacam kayak mitos, makanya akhirnya jadi sesuatu yang ya simpang siur, dan akhirnya itulah sebenarnya sebenarnya tanggung jawabnya itu ada ya di sejarawan ya pasti yo. Kalau sebagai orang yang menggeluti dunia sejarah gitu harusnya bisa memberikan penjelasan-penjelasan terhadap hal kayak gitu. Cuman kadang-kadang pun suara-suara kayak sejarawan tuh nggak terlalu nyampe, nggak terlalu didengar. Kadang pun sejarawannya juga males, termasuk kayak aku misalnya kuliah di sejarah pun kadang-kadang males nanggapin isu-isu kayak gitu karena capek gitu kan. Capek dalam artian kok gini-gini aja gitu. Sedangkan kayak banyak sih sebenarnya penelitian-penelitian sejarah yang mungkin nggak menjangkau ke masyarakat juga. Nah, itu kritik buat orang-orang sejarah juga sih, bagaimana mereka itu katakan nulis bagus, cuman akhirnya berhenti di, misalnya kayak skripsi, cuman berhenti jadi skripsi gitu loh, tapi nggak menjangkau ke masyarakat umum gitu. Dan kadang pun masyarakat kan juga bertanya, apa pentingnya aku tahu ini apa gitu, kalau nggak menyangkut ke hidupnya gitu, kadang gitu juga. Itu sih paling nggak terlalu menjawab mungkin ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa nambahin kali ya, Will. Oke. Ini ada yang nanya nih dari Pak Andi Rahman. Pak Andi. Iya itu, tak bacain dulu ya. Saya banyak belajar, ada satu pertanyaan. Saya membaca di salah satu grup yang menyatakan kisah manusia purba dalam pelajaran sejarah. Sebaiknya tidak diajarkan karena bertentangan dengan akidah dan iman. Apakah memang siswa tidak perlu belajar tentang itu? Apa untung ruginya? Bagaimana menurut Mas Billy? Terima kasih. Monggo Mas Billy, silahkan. Tapi nanti teman-teman yang lain juga boleh nanggepin loh. Gimana? Pak Andi. BTW Pak Andi ini dari masyarakat sejarawan Indonesia ya, saya sungkem dulu. Kalau soal ini sih, saya juga sebenarnya mengalami dilema dalam artian gini. Kayak ngomongin soal evolusi, ya pasti kan ngomongin soal evolusi juga kan termasuk gitu di dalam itu. Memang kayak bener-bener, kalau aku kan Kristen gitu, di Kristen juga gitu dibilangnya, kayak jadi kadang perdebatannya jadi kayak nggak selesai gitu loh.
di satu sisi ini kan ilmu gitu, ini kan sains pengetahuan gitu, tapi di sisi lain loh agama kan nggak ngajarinnya kayak gini, nggak mungkin lah penciptaan manusia tuh gini ya gitu. Nah kalau dari pertanyaan Pak Andi, apakah siswa nggak perlu belajar itu? Kalau menurut saya perlu belajar sih, tapi mungkin dipahaminya gini ya, kalau menurutku nggak, maksudnya itu dipelajari bukan berarti untuk menuntut siswa itu agar percaya bahwa misal benar manusia purba itu, ini kalau dari pendapatku ya, misalnya manusia purba itu benar dari sekian juta tahun yang lalu gitu. Tapi menurut saya itu diajarkan sebagai gini sih, bahwa misalnya kayak beberapa ilmuwan itu merumuskan bahwa terciptanya manusia itu, merumuskan bahwa ada manusia purba itu di tahun sekian itu, menurutku itu yang diajarkan. Jadi kayak bahwa, nah aku gini ya, mungkin gini Pak, menganalogikannya kayak misal apakah Nyi Roro Kidul tuh ada apa enggak gitu. Kan kita nggak tahu tuh Nyi Roro Kidul tuh beneran ada apa enggak. Nggak kedengeran ya Flo ya? Halo? Tadi agak putus-putus dikit, tapi nggak apa-apa, lanjutin aja. Ya, aku ulangi, mungkin gini sih Pak, kalau aku ngasih analoginya misal kayak Nyi Roro Kidul tuh beneran ada apa enggak. Nah kan kita kayak nggak tahu gitu yo, kayak yo dibilang ada, yo kita nggak tahu, dibilang nggak ada pun kita nggak tahu gitu kan. Nah mungkin yang diajarkan ke siswa tuh bukan berarti oh Nyi Roro Kidul tuh ada, atau oh Nyi Roro Kidul tuh nggak ada gitu, itu mitos, itu menurutku enggak. Tapi yang diajarkan adalah bahwa ada orang-orang yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul tuh ada gitu. Misalnya kan kayak orang-orang yang, ya gampangnya orang Jawa lah gitu, orang Jawa yang masih sangat totok gitu kan, percaya bahwa ono Ratu Kidul ini ono gitu. Nah itu mungkin yang diajarkan sebagai fakta sejarah bahwa ada orang-orang yang percaya gitu. Meskipun Nyi Roro Kidulnya sendiri kita tuh nggak bisa buktikan itu ada apa enggak, tapi kalau ada orang-orang yang percaya itu sangat nyata gitu. Misal kayak saya, mbah-mbah saya itu dari Kulon Progo misal, yang mbah-mbahku di Kulon Progo tuh ya percaya ada Ratu Kidul gitu, mereka percaya gitu. Oh ada gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Tapi sebagai sebuah kenyataan, katakanlah ya kenyataan, mungkin sebagai fakta ada sih gitu, ada yang percaya gitu. Menurutku mungkin bisa kalau di-compare ke gimana soal pelajaran tentang manusia purba itu akan melanggar akidah atau enggak, dan sebaiknya diajarkan ke siswa atau enggak, menurutku ya sebaiknya tetap diajarkan sih. Menurutku gitu sih Pak. Saya juga masih agak-agak bimbang. Terus apa untuk ruginya gitu? Ya menurut saya kayak jelas lah untungnya kalau itu diajarkan ya, kayak siswa tuh jadi kayak nggak berpikiran cupet gitu sih menurutku, cupet atau berpikiran sempit gitu, bahwa yaudah kebenaran, maksudnya ya aku nggak bisa membatasi ya, misalnya siswanya ya hanya percaya ke kitab suci bahwa pembentukan manusia itu udah seperti yang dijelaskan dalam kitab suci gitu, nggak bisa membantah. Tapi untungnya kalau kita kasih tahu kan bahwa ya kita jadi nggak semata-mata kayak gini loh. Kadang banyak orang bilang, aku nggak percaya teori evolusi karena itu hanya menciptakan manusia masa diciptakan dari monyet gitu. Padahal tuh kadang-kadang tuh mereka nggak mempelajari gitu loh, kayak apa sebenarnya yang dijelaskan oleh Darwin gitu. Cuman asal ngomong. Karena mereka pun nggak belajar gitu sebenarnya. Padahal kan nggak ada salahnya tuh kita mempelajari tanpa harus kemudian setuju 100% gitu kan. Tapi minimal tahu, nggak hanya asal bilang, aku nggak mau lah belajar Darwin lah, wong Darwin bilang manusia itu dari monyet gitu. Itu sering aku dengar dari teman-temanku di lingkunganku sendiri gitu misal. Jadi kayak ya sama aja kayak ketakutan kita mungkin semualah sama komunis gitu. Wah jangan komunis itu ateis gitu. Padahal kita nggak pernah tahu gitu, kayak karena komunis itu nggak diajarkan di sekolah itu tentang apa, jadi kayak ya udah asal menghakimi aja. Yang penting wah aku dengar komunis itu ateis gitu, jadi itu nggak cocok dengan orang Indonesia gitu. Itu gitu doang sih. Jadi itu yang menurut saya untung sekaligus ruginya gitu. Jika itu diajarkan, untungnya kita jadi lebih nggak berpikiran sempit. Kalau ruginya sih kalau sampai itu nggak diajarkan kayak jadi itu. Oh mungkin ruginya kalau itu diajarkan ya memang sih akan menimbulkan kayak ya perdebatan gitu. Tapi menurut saya kayak perdebatan tuh kayak sesuatu yang lumrah aja sih gitu. Asal orang bacok-bacokan. Tapi gitu sih menurutku. Oke. Makasih. Demikian Pak Andi. Oke, berarti kalau dari kamu sendiri, kamu setuju ya kalau pelajaran sejarah terutama tentang peradaban manusia kan, kalau manusia purba itu termasuk, itu diajarkan. Iya. Ya meskipun ujung-ujungnya kita disuruh ngapalin kayak neraca, gitu. Menhir gitu kan, kayak kapa apa itu
dapat dari batu-batu gitu kan kayak Iya. karena kita nggak ngerti itu loh, kayak setelah kita belajar itu fungsinya kinjo ngopo tau gitu, kadang-kadang kita bertanya itu fungsinya buat apa sih gitu. Iya. Jadi kayak nggak ada konteks yang ngasih ini kayak relevansinya dengan sekarang tuh apa gitu kan, kayak nggak ada gitu, kayak sekadar kita udah tahu gitu udah. Itu sih mungkin jadi PR ya. Mungkin lebih ke ini kali ya. Mungkin apa sih kalau peradaban manusia mungkin yang perlu diajarkan itu seperti yang dituliskan di Sapiens kali ya, yang dia akan menceritakan kenapa manusia itu awalnya suka hidup secara komunal misalnya seperti itu. Kenapa muncul konflik? Kenapa tiba-tiba muncul peradaban yang baru, misalkan muncul teknologi baru, itu asal mulanya kan kayak gimana. Nah, menurutku juga penting sih untuk mengajarkan tentang peradaban manusia, termasuk ya dari awal prasejarah itu tadi, metodenya aja yang diganti gitu. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi, silakan. Atau mungkin ada yang mau curhat soal, aduh aku tuh males banget pelajaran di sekolah. Nggak apa-apa, lo santai aja, karena aku juga merasa kayak gitu. Nah, mungkin dari saya ya, Pak. Oh, boleh, silakan Mas Riyandi. Gimana? Kalau saya berbagi pengalaman belajar sejarah ya, singkat saja. Boleh. Kalau saya belajar sejarah ini pertama dimulai dari mindset kita, dimulai dari pemikiran kita. Apakah kita mau terbuka untuk menerima perbedaan pandangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain gitu. Jadi untuk membandingkan mana yang benar, mana yang salah, kita telusuri lagi melalui jejak sejarah tersebut. Tadi udah disampaikan oleh Saudara Willy, bagus ya, sejarah tidak sama dengan masa lalu. Sejarah itu kegiatan masa kini untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ini sangat bagus ini, presentasi dari Willy ini. Saya juga baru sadar, dan saya juga baru terbuka ini, Mas. Makanya kalau saya belajar sejarah itu pertama dimulai dari mindset kita, pemikiran kita. Mau nggak kita menerima pandangan, mau nggak kita menerima pandangan yang lain, yang satu dengan yang lain, kita bandingkan itu, kita telusuri bersama-sama, itulah yang disebut sebagai pembelajaran sejarah yang efektif. Singkat saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini insight-nya bagus sekali loh, Mas Riyandi. Oke. Yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi lagi, atau mungkin ada yang mau curhat, atau mungkin ingin berkeluh kesah, atau apapun yang berhubungan dengan sejarah? Karena pengalaman kita kan beda-beda ya. Kalau aku sendiri kan tadi udah diceritakan, di zaman sekolah aku nggak suka pelajaran sejarah, meskipun nilainya juga ya lumayan bagus karena menghafal kan. Aku cukup lumayan berbakat lah untuk menghafal. Tapi kan intinya aku tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Aku baru menyadari ketika aku udah kuliah, punya referensi bacaan yang banyak soal sejarah, terutama hal-hal yang selama ini cuman didoktrin oleh orang-orang di sekitarku. Nah, aku mulai untuk mempertanyakan itu gitu. Ini dari siapa ini? Oh, ini dari Desi Will. Aku bacain aja. Ya, silakan Bro, baca. Mas, saya mau tanya soal pelajaran sejarah yang mau dijadikan mapel pilihan. Kalau misal porsi wajib belajar sejarah Indonesia sampai jenjang SMP, terus pilihan saat jenjang SMA dan SMK menurut Mas Billy gimana? Soalnya kalau SMA dan SMK kan udah penjurusan, akan lebih seru kalau mempelajari sejarah sesuai, misalnya di jurusan IPA belajar tentang teori evolusi virus, manfaatnya untuk prediksi kejadian di masa depan terkait perkembangan virus ini, sehingga di masa depan ilmuwan virologi atau siapapun tahu bagaimana menata ekosistem. Nah, kalau menurut Willy, apakah di masa jenjang SMA, SMK atau MAN, bener MAN kan ya? Nah, itu apakah pelajaran sejarahnya itu harus seperti sekarang atau udah dibedakan berdasarkan jurusan yang mereka ambil? Oke, menjawab pertanyaan sini aku juga agak-agak belum terlalu punya sikap ya. Tapi dalam artian kalau kayak yang kamu usulin ini, menurutku malah emang lebih baik kayak gitu sih. Aku ngerasain ketika di SMK sebenarnya beban, karena aku SMK itu udah jelas di ada jurusannya dari awal sekolah. Memang itu udah berat banget gitu tuntutannya untuk menyelesaikan. Misal kayak aku ada 2 hari khusus dalam misalnya Senin sampai Sabtu gitu.
ada yang 2 hari khusus tuh hanya belajar jurusanku, aku kan jurusan komputer jaringan gitu. Jadi 2 hari itu cuma belajar komputer jaringan gitu. Bayangkan kalau emang masih ada pelajaran-pelajaran lain gitu, kayak misalnya sejarah. Waktu itu masih banyak banget tahu belajar PKN, sosiologi dan sebagainya. Memang lumayan bikin capek dan akhirnya kayak nggak dalam juga sih dapetnya gitu. Tapi kalau yang kamu bilang tadi bahwa gimana lebih baik kalau belajar sejarah khusus sesuai bidang kejuruannya, ya itu malah ide yang bagus menurutku gitu. Kayak memang udah jelas arahnya kan, artinya kayak kamu bilang juga di sini bahwa kalau kamu anak IPA tapi masih belajar dari zaman prasejarah sampai kemerdekaan. Itu yang aku bilang di presentasiku tadi, bahwa itu tuh cuma diulang-ulang gitu loh, dari SD tuh kita udah tahu gitu. Kayak siapa yang menjahit bendera, terus yang menculik Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok gitu-gitu kan, itu ya di bulan baleni itu loh dari SD, SMP, SMA gitu kan. Jadi kayak emang akhirnya kayak buang-buang, ya bukannya nggak bermanfaat sih, tapi kayak jadi nggak efektif aja ulang hal yang sama. Apalagi kalau belajar lagi dari menhir, nekara, gitu, kemudian berudak, gitu-gitu kan kayak itu udah diajar gitu di SMP gitu mungkin ya. Kalau di SMA kenapa nggak yang lebih fokus? Nah ini menurutku juga malah jadi masukan yang bagus sih Des. Kalau dan aku malah lebih sepakat kayak gitu memang. Jadi kayak nggak jenuh juga lah, kalian udah terbebani. Apalagi kayak misalnya IPA yang udah belajar segala macam, terus harus baleni lagi bahas-bahas itu lagi kan ya capek tau fungsi. Itu tadi akhirnya kayak dipertanyakan juga relevansinya apa sih gitu. Memang untuk pembentuk sebagai katakanlah kayak kalau emang tujuannya pemerintah misalnya membentuk nilai nasionalisme dan kebangsaan dan sebagainya, aku pikir kayak itu udah sangat di usia-usia SMA gitu menurutku udah bukan jadi kayak bukan malah kayak nggak efektif gitu loh, jadi malah kayak cuma dipreke gitu loh. Kayak beda kalau misalnya masih SD SMP kita diarahkan kayak untuk soal jati diri bangsa dan sebagainya, itu masih sangat mantap gitu. Tapi kalau ketika kita SMA kan harusnya udah mulai diajari kritis toh gitu. Dan udah nggak bisa lagi dikasih indoktrinasi kayak gitu lagi gitu menurutku ya. Gitu sih. Itu aja mungkin. Oke. Apakah yang lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang setuju sama Desi? Oh, Desi bilang dia anak IPA. Iya sih, aku dulu juga anak IPA, Des. Karena dulu anak IPA apalagi bobotnya matematika, fisika, kimia, biologi itu udah berat banget. Jadi pelajaran sejarah tuh menurutku dulu tuh kayak buang-buang waktu gitu lah. Apalagi cuma sejam pelajaran berarti 45 menit ya kalau dulu. Itu tuh kayak nggak cukup gitu loh buat belajar ini, terus mana tugasnya harus banyak ditambah dengan praktikum segala macam, itu malah nambah-nambahin beban sih kalau menurutku. Oh, ini dari Pak Andi. Oh iya. Menarik ya. Iya. Oke. Jurusan bahasa dan belajar, bahasa Mandarin. Oh, oke. Nah, mungkin aku bisa share dikit ya teman-teman, karena aku bukan jurusan sejarah, tapi aku jurusan sastra, tapi di sastra itu juga aku diajarkan sejarah yang bener-bener asing buatku, terutama karena sastra yang aku ambil adalah sastra Prancis, jadi aku juga mempelajari dulu nih silsilah orang Prancis itu dari mana, misalnya dari bangsa Druid ya kan, terus dari yang Asterix Obelix itu, terus mulai dari kerajaan-kerajaan yang sampai revolusi Prancis. Nah itu kan juga fungsinya kenapa aku belajar itu ya karena untuk mengetahui konteks bahwa karya sastra itu sejalan dengan sejarahnya. Misalnya kayak karyanya siapa ya? Kalau di Prancis itu kan ada karya sastra yang berdasarkan misalnya romantisme atau surrealis kayak gitu, itu kan berdasarkan sejarah yang sedang terjadi di situ. Nah makanya kenapa aku ngerasa sejarah itu penting ya karena untuk mengetahui konteks apa nih yang kita belajar. Misalnya aku belajar tentang karya sastranya siapa ya? Misalnya kenapa aku jadi lupa? Ya pokoknya misalnya tentang karya sastranya ini deh, Simone de Beauvoir. Kenapa Simone de Beauvoir bisa mengumpulkan itu, dan bagaimana sih latar belakangnya kenapa dia bisa mengungkapkan itu. Nah, bagaimana juga tentang sejarah pergerakan perempuan di Prancis sampai akhirnya banyak pemikir-pemikir yang menggaungkan kesetaraan gender misalnya kayak gitu. Nah, menurutku belajar sejarah itu juga
salah satu hal yang wajib kalau kita mau mempelajari sesuatu supaya kita tahu konteksnya seperti apa, seperti kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kenapa kalian belajar sejarah? Kenapa kalian merasa sejarah itu penting? Nah, kalau dari Versiu kan seperti itu ya. Kalau dari teman-teman kayak gimana nih? Oke, Ya, tadi mungkin ada dari yang saya, Pak. Ya, oh, boleh, saya. silakan. Oke, kembali saya tertarik dengan penjelasan Mbak. Konteks belajar sejarah itu kenapa? Kalau saya berpikir sejarah itu adalah identitas kita. Sama seperti saya seorang Batak Tulen. Ada orang mengatakan kepada kami, khususnya suku Batak, bahwa katanya, orang Batak ini barbar kali, bahwa orang Batak ini kanibal katanya. Padahal itu tidak benar, Mbak. Kami juga punya kultur kami, punya sejarah kami. Dan perlu tahu juga, for your information, kami sebelum masuknya Kristen dan Muslim, agama asli Batak adalah Parmalim. Menyembah Debata Mulajadi Nabolon, istilahnya Tuhan Yang Maha Esa pada awalnya. Dan itu juga menjadi identitas sejarah yang akan dibagikan dan diteruskan kepada anak cucu, khususnya saya juga, karena saya juga orang Batak, garis keturunannya juga sangat jelas. Saya bermarga Sibarani, generasi 15, sangat jelas disampaikan bahwasanya inilah sejarah kita, nak. Itulah diajarkan oleh orang tua saya. Kau jangan lupa margamu Sibarani, kau orang Batak. Sejarah itu adalah identitas kita. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih Mas Riyandi. Mungkin ada lagi yang lain ingin menanggapi atau mungkin ingin menambahkan atau ingin curhat. Kenapa sih kalian merasa penting untuk belajar sejarah? Kalau aku kan karena aku kuliah di sastra, makanya aku jadi paham bahwa belajar sejarah itu supaya kita mengetahui konteks. Nah, kalau buat teman-teman kayak gimana nih? Aku mau nanggapin, Flo. Oh, boleh, silakan. Perkenalan, nama aku Ali. Sekarang mungkin lagi sekolah S2 di UGM di jurusan transportasi. Aku menarik sih tadi tentang penjelasan Vili yang di awal tentang sejarah sebagai alat konstruksi untuk memecahkan masalah sekarang gitu. Nah, menurutku, terus tadi kan juga dibahas tentang tadi Desi ya yang bilang mungkin sesuai keilmuannya aja gitu belajar sejarahnya. Untuk jenjang yang lebih tinggi mendingan langsung ke keilmuannya sendiri gitu. Nah, ini menarik karena di jurusan transportasi sendiri aku menemukan sejarah yang sebetulnya sangat-sangat merepresentasikan gitu kejadian Indonesia sekarang gitu. Menurutku Indonesia itu terutama mulai 2014 ya yang mulai tol pada dibangun tuh itu adalah representasi dari Amerika 60 tahun lalu gitu. Bahkan kalau ditarik bisa jadi Indonesia prosesnya dari tahun zaman Belanda gitu ya, dari tahun 1900-an sampai sekarang. Jadi dulu tuh Indonesia tuh kan sangat banyak jaringan rel keretanya kan dibuat oleh Staatspoorwagen Belanda gitu. Tetapi sekarang sisa-sisa relnya cuman beberapa gitu, banyak yang udah hancur, banyak yang udah jadi pemukiman gitu. Indonesia mulai ke arah otomobil gitu, otomobil dependent country. Jadi kita tuh perencanaan wilayahnya tuh sangat sangat fokus terhadap kendaraan bermotor gitu, kendaraan mobil. Amerika juga tahun 60-an masih, jadi di tengah-tengah jalannya mereka tuh masih banyak tram, kereta di mana-mana gitu. Nah, lama-lama perusahaan, dia semacam joint venture gitu ya, antara perusahaan aspal, perusahaan mobil, konstruksi, pokoknya yang semua yang related dengan otomobil tuh bersatu untuk dalam tanda kutip ngebuang kereta-kereta di Amerika gitu. Nah, sekarang akhirnya Amerika kan jadi otomobil dependent country kan. Dia di mana-mana jalan raya gitu. Cuman problemnya sekarang orang mulai sadar bahwa freedom untuk menggunakan mobil itu tidak selamanya sustainable gitu. Akhirnya menambah lajur, makin macet gitu di jalanannya. Sedangkan mereka kalau ingin membangun infrastruktur transit gitu ya, kendaraan umum,
udah susah karena harga tanah udah naik, terus udah mulai padat, dan public approval-nya juga rendah gitu karena transportasi umum itu kan mahal dan lama gitu proses pembangunannya. Menurutku Indonesia sebetulnya semudah itu tinggal nyontek gitu ya. Dalam arti, oh ternyata Amerika tuh bangun tol terus, diperlebar terus, gagal gitu. Akhirnya mereka ujung-ujungnya tetap mereka sekarang semacam mengemis gitu loh, pengen ada kereta gitu, kereta cepat. Tapi karena proses properti, proses politiknya udah terlanjur otomobil dependen dan infrastruktur housingnya juga di tata letaknya tuh udah nggak cocok untuk kendaraan umum gitu. Jadi public approval-nya rendah gitu. Akhirnya mereka malah kesulitan sekarang membangun infrastruktur transportasi umum gitu. Nah menurutku intinya mungkin sejarah bisa dikenalkan atau diajarkan sebagai tadi metode tadi gimana caranya merekonstruksi, nanti tinggal sesuai apa jurusan kita gitu kan. Sama menurutku sejarah itu memantik untuk kepekaan gitu. Misalnya misalnya si teman kita Fariski ini kan S2-nya di Hidro, mungkin sejarah zaman dulu apa tentang Hidro. Mungkin nanti Flo gimana sejarah sastra zaman dulu gitu. Dendi politik zaman dulu gimana gitu. Nah, itu mungkin kepekaan dan how to reconstruct-nya itu yang ditekenin gitu untuk pelajaran sejarah. Mungkin gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Ali. Berarti intinya setuju ya kalau sejarah itu penting apalagi kalau berkaitan dengan ilmu yang sedang kita pelajari begitu. Oke, sudah 3:30. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin lagi silahkan. Atau mungkin ada yang mau curhat soal sejarah. Boleh nambahin nggak ya? Oh boleh, silakan. Mungkin kenalan dulu ya, aku Bari dari Solo. Ya. Sebelumnya salam dulu buat teman-teman semua juga, Pandi terutama, Mas Willy. Aku catat banyak hal sih, tapi menurutku ada dua hal yang kayak dua hal aja lah yang aku komentarin. Mungkin ini yang pertama nambah soal pendidikan ya. Pada dasarnya aku tuh ketika polemik tentang penghapusan pelajaran sejarah di sekolah itu naik di publik, aku kok termasuk yang kayak semoga terjadi gitu dalam hati ya maksudnya, bukan ini karena seperti aku cenderung orang yang agak pesimistik sih soal pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, terutama karena ya nanti alasannya gue jelasin, tapi terutama juga karena alasan-alasan yang dijelasin Mas Willy tadi, bahwa terlalu nasionalistik dan sebagainya. Aku tidak ingin, sejujurnya aku juga tidak ingin pelajaran sejarah dihapus, tapi bukan dalam artian pelajaran sejarah yang hari ini gitu, intinya kayak gitu. Dan aku mau tambahkan satu masalah lagi dalam dalam masalah pelajaran sejarah itu, pendidikan mungkin aku agak minta maaf ya kalau agak keras ini anak pendidikan sejarah. Aku kuliahnya dulu S1 juga ilmu sejarah, tapi di univ yang ada pendidikan sejarahnya juga. Jadi aku banyak ngobrol sama teman-teman pendidikan sejarah dan juga baca skripsi, tesis. Dan satu hal yang paling aku cermati dari cara-cara guru dididik itu nggak logis, apa bahasanya, fallacy gitu dalam menulis metode atau apa dalam pengajaran atau segala macam. Karena misalnya begini, ini aku pernah baca salah satu tesis ya di tesisnya judulnya begini, metode pelajaran sejarah, misalnya apa ya, aku agak lupa materinya apa, materi sejarah A untuk kelas SMA kelas sekian gitu. Terus tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Sampai situ aku oke lah. Tapi begitu diderivatkan apa bahasanya, diturunkan jadi sikapnya itu sikap nasionalisme itu diturunkan sebagai tidak terlambat ke sekolah, ikut upacara bendera, tidak mencontek, segala macam. Loh, emangnya kalau semisal aku terlambat sekolah lantas aku nggak nasionalis?
Mm-mm. Maksudku cara-cara berpikirnya itu yang kupikir cara mendidik guru, dan itu tesis gitu loh, itu dan lulus, itu kan aneh. Maksudku cara berpikirnya aja dari awal udah salah untuk jadi ini. Itu juga kupikir apa ya, masalah gitu loh cara kita mendidik guru. Tapi aku juga nggak tahu ya gimana cara pendidikan guru di kampus-kampus. Dan itu nggak cuma satu dua, banyak yang misalnya kemarin aku belum lama baru ngobrol sama mahasiswa S2 juga pendidikan sejarah, dan penelitiannya dia asumsinya sama, ada sekolah yang tidak mengadakan upacara bendera lantas nggak nasionalis, dibilang. Bagiku harusnya nasionalisme itu didefinisikan dulu dalam tes, baru dia bisa diturunkan sebagai sikap-sikap. Kalau belum didefinisikan gimana caranya kan, gitu misalnya. Nah itu salah satu ini aja lah. Yang kedua, ini menurutku juga menarik tadi yang kata Mas siapa, Ali ya, Mas Ali ya. Sejarah kalau menariknya kalau langsung berhubungan sama kita atau apa yang kita tenang. Ya itu yang aku pelajari banget sih sebenarnya di kampus, mungkin Mas Yuri juga tahu. Karena tadi ngomongnya transportasi, mungkin aku mau sedikit masuk ke situ ya. Ini menarik banget karena salah satu hal yang aku teliti tentang itu dulu. Mungkin ini bisa tambahan juga buat Mas Ali ya, mungkin penelitiannya ini. Ada perbedaan kebijakan, cara berpikir tentang kebijakan transportasi di masa kolonial sama sudah kemerdekaan. Di masa kolonial itu, cara berpikir industrialis. Jadi mereka bangun kereta api, bangun jalan yang panjang, atau akses-akses yang panjang, kereta api jadi dari stasiun ke stasiun gitu kan. Bukan ini, karena pikiran mereka adalah untuk mentransformasi mendistribusikan barang dari kebun ke pabrik, dari pabrik ke kota, dari kota ke pelabuhan. Jadi aksesnya jauh-jauh. Sedangkan kalau pasca Orde Baru, jalan itu jadi primadona karena proyek Orde Baru kan bukan industri tapi katakan agraris lah gitu. Jadi aksesnya dekat-dekat, dari rumah ke sawah, dari sawah ke pasar, dari pasar ke pusat kota, dari pusat kota ke pusat kabupaten misalnya, atau ke kota induk gitu. Jadi perspektif dalam memandang pembangunan itu juga aku pikir penting dalam ini sih. Dan itu sebenarnya sangat bisa teridentifikasi dari cara kita belajar atau meneliti tentang sejarah. Maksudnya kalau Mas Ali nanti mau cerita soal itu, mungkin aku bisa kasih beberapa data juga. Dan itu aja, makasih. Oke, terima kasih ya Fatih untuk insight barunya. Oke, mungkin satu pertanyaan atau satu tanggapan lagi sebelum aku tutup, karena udah mau habis waktunya. Kayaknya tadi Rizky Aulia udah open mic ya? Oke. Mana dia orang? Halo. Perkenalkan, namaku Rizky Aulia, OPL, biasa dipanggil OPL ya. Dari Riau juga, sukunya Batak juga. Jadi untuk ini aku tuh nangkepnya dari hasil diskusi kita, dari penyampaian yang tadi, terus juga beberapa tanggapan dari teman-teman yang lain. Itu kayak ngerasanya sejarah itu sangat berguna memang, tapi pada saat dia dihubungkan dengan hal-hal yang lain gitu rasanya. Kalau menurutku dari yang aku rasain ya. Seperti kayak yang tadi yang Ali sampaikan, terus juga Flo tadi juga menyampaikan tentang hubungannya dengan sastra Prancis kayak gitu kan. Nah, jadi menurutku dia tuh baru bisa kita ambil konteksnya atau baru bisa kita ambil maknanya setelah dia itu berhubungan dengan materi yang lain. Nah, khususnya nih, berarti jadi aku kayak ngerasa oke, sejarah memang sangat diperlukan gitu. Nah, kasus khususnya itu tapi di sekolah itu kan sejarah sendiri seperti dipisahkan ya. Kayak misalnya matematika dan fisika kan dipisahkan, biologi dan fisika dipisahkan gitu. Dan sejarah itu juga dipisahkan dari semua mata pelajaran yang lain kan ya. Gitu. Nah, dari yang aku tangkap juga dari hasil diskusi tadi, sepertinya kok pada saat sejarah ini dipisahkan dari materi-materi yang lain tadi, maknanya sendiri tuh jadi nggak bisa didapetin gitu. Nah, apakah lebih baik jika sejarah ini memang ditiadakan saja sebagai salah satu mata pelajaran,
tetapi dia diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran yang lain yang mungkin memiliki relasi dengan sejarah-sejarah yang terkait gitu. Pertanyaanku itu, misalnya untuk Willy ya sebagai pemapar, itu tuh apakah ada pada saat nih semua ilmu-ilmu sejarah tadi sudah dikaitkan dengan mata pelajaran terkait, apakah memang masih ada materi sejarah yang uh, dibutuhkan untuk berdiri tunggal gitu dan bisa diangkat sebagai mata pelajaran sejarah kayak gitu. Oke, Willy, silahkan Will. Oh ya, kalau ditanya ada nggak sih sebenarnya yang harus, katakanlah harus, jadi mungkin pertanyaan maksudnya adalah ada nggak sih materi sejarah yang nggak bisa diintegrasikan kemanapun gitu, yang kayak harus berdiri sendiri dan mau nggak mau itu jadi jadi menuntut adanya pelajaran sejarah tuh otonom gitu kan, ada sendiri, nggak ngikut ke mata pelajaran lain. Nah, aku pikir ini sebenarnya tergantung kayak lagi-lagi kembali ke pemilik kebijakan, loh, pembuat kebijakan sebenarnya mau diarahkan kemana sih sejarah gitu. Kalau bisa dibilang, kalau lagi-lagi hanya katakanlah untuk tahu riwayat bangsa misal, itu aku pikir sudah sangat cukup ketika di SD dan SMP sebenarnya. Jadi kayak ketika itu harus lagi-lagi diulangi di SMA, memang akan sangat-sangat apa ya? Aku pikir anak-anak usia-usia yang udah menjelang kayak dari peralihan ke remaja ke dewasa itu kayak udah bukan wayahnya gitu loh. Kayak bukan berarti aku menganggap nggak penting ya sebenarnya kayak pembentukan, soalnya kan menurutku ya ide utama dalam pelajaran sejarah itu adalah pembentukan bangsa kan. Kayak itu ya, aku nggak bisa menyangkal itu warisan dari zaman awal-awal kemerdekaan gitu, bahwa pelajaran sejarah itu diadakan memang untuk memperkuat bagaimana kamu merasa memiliki Indonesia gitu-gitu kan wacananya, bagaimana memang negara ini adalah negara yang, maksudnya kita ini sebagai sebuah bangsa maksudnya sebelumnya udah ada berjaya besar, terus dijajah asing, dan sekarang kita merdeka, kita kembali berdaulat gitu kan. Maksudnya itu sebenarnya warisan dari tahun-tahun awal kemerdekaan itu gitu, ketika semangat revolusi nasionalisme dan sebagainya itu masih menggebu-gebu gitu, dan akhirnya sampai sekarang pelajaran sejarah makanya aku bilang hanya itu aja. Dan kalau dibilang harus berdiri sendiri apa enggak, aku mikir kadang-kadang itu malah kayak jadi PKN juga nggak sih? Nggak tahu sih pelajaran PKN itu masih ada nggak di SMA gitu, tapi ya kadang akhirnya kayak gitu kan, PPKN tuh kayak percampuran antara pelajaran apa sih gitu. Nah, yang ngomongin keluarga. Iya, aku juga ngerasa kayak gitu, bener. Kenapa nggak, kalau misalnya tujuannya untuk mengembangkan jiwa nasionalisme lah ya, kenapa nggak diintegrasikan dengan PKN biar konteksnya sama gitu kan? Jadi kita lebih relatable gitu. Iya, makanya itu kayak, soalnya cobalah lihat sebenarnya ide utama dari pelajaran sejarah mau di tingkat apapun tuh selalu idenya ngomongin soal gimana Indonesia itu terbentuk kok ujung-ujungnya. Makanya kenapa pahlawan tuh berperang melawan asing, karena kan kayak poin utama dari pemerintah, ide utama dari pemerintah kan adalah gimana sih caranya kita ini awalnya orang yang berdaulat, terus kena penjajahan asing, terus kita ingin merdeka, kan itu kan poinnya yang selalu diulang-ulang. Makanya kenapa yang ditonjolin pahlawan, nggak pernah, sangat jarang atau bisa dibilang nggak pernah ngomongin soal kehidupan sehari-hari misal. Kayak itu tadi ngomongin, bahkan itulah muncul kemudian kehadiran seorang sejarawan bernama Sartono Kartodirjo ketika dia mengangkat tentang pemberontakan petani melawan pemerintah kolonial. Itu kan kayak sesuatu yang sangat terobosan baru dalam penulisan sejarah di Indonesia gitu loh. Karena selama ini kan yang kita pahami ya hanya pahlawan-pahlawan yang udah tercatat dalam buku-buku babon gitu kan, Diponegoro, Patimura, Teku Umar, Cut Nyak Dien gitu-gitu, nama-nama besar lah katakanlah. Tapi nggak pernah kita mengangkat orang-orang biasa, orang sehari-hari yang ternyata itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial gitu-gitu. Jadi kayak ya udah, makanya kayak sebenarnya bisa aja sejarah itu diintegrasikan kemana-mana, karena yang perlu diingat adalah semua hal itu ada sejarahnya sebenarnya gitu kan. Kayak apapun lah aku pikir gitu. Mungkin kalau pelajaran lain kayak geografi, ekonomi dan sebagainya itu mungkin nggak semua hal ada geografinya atau nggak semua hal ada ekonominya. Tapi kalau semua hal ada sejarahnya, aku bisa bilang itu pasti gitu. Makanya harusnya sih
Ya kalau cuman ngomongin soal pembentukan nasionalisme, ngomongin soal moralitas gitu-gitu itu masuk ke PPKN kan idealnya gitu. Jadi ya akan lebih efektif. Kalau emang selama ini sejarah yang diajarkan hanya katakanlah jadinya membosankan ya, kecuali makanya aku bilang kecuali diajarkan metode sejarah misal dengan muatan sejarah lokal gitu, mengangkat yang ada di sekitar kita. Nah, itu malah menurutku malah lebih. Jadi nggak terlalu membosankan sejarah itu. Jadi kayak siswa pun tertantang untuk mencari hal-hal baru yang ada di sekitar kita, di sekitarnya, nggak yang hanya narasi-narasi besar yang jauh. Bayangin kalau misalnya sebuah SMP di Ternate sono ngomongin perlawanannya, yaitu tadi perlawanannya Imam Bonjol misal gitu, kan kayak jauh banget gak sih gitu antara Sumatera Barat sama Maluku Utara gitu. Meskipun sama-sama Indonesia, tapi ya perlu dipahami saat itu terjadinya kapan gitu loh. Imam Bonjol tuh di abad berapa gitu-gitu kan. Jadi kayak keindonesiaan tuh menurutku kayak terlalu dipaksa, akhirnya kayak terlalu dipaksakan toh gitu. Kayak orang-orang mungkin di pedalaman Kupang sana suruh ngakui bahwa Sriwijaya itu adalah masa lalu kita. Kan aneh gitu, Sriwijaya itu di abad ke berapa sih? Abad 7 mungkin ya, abad berapa lah gitu. Tapi seolah-olah itu harus menjadi bagian dari masa lalunya. Kenapa nggak mengangkat yang di Kupang itu sendiri gitu? Ketika jurusan ilmu sejarah itu belum ada di Kupang, mungkin yang diajari dan dia menggali cerita-cerita sejarah lokal, kenapa enggak gitu. Nah, itu menurutku terobosan dari, ya ini salah satu usulku doang sih, usulku kenapa nggak sih pelajaran sejarah dibuat yang lebih inovatif dan menarik seperti itu gitu. Itu sih mungkin, Flo. Oke, karena ini sudah mau jam 4 loh, ini diskusi terlama ya, kayaknya biasanya cuma sampai 3:30 doang. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau gabung, sudah mau mendengarkan, dan terima kasih juga terutama untuk Pak Andi Ahdian yang sudah menyempatkan diri untuk ikut diskusi kami. Sebenarnya ini cuma diskusi apa ya, tadinya cuma di grup aja nih Pak, tapi karena kalau di grup tuh kayaknya kurang konteks dan kurang afdol, makanya kami beralih untuk di Google Meet dan membuka kesempatan juga buat teman-teman di luar sana yang pengen gabung diskusi. Nah, teman-teman, sebelum aku akhiri, terima kasih juga buat Willy untuk insight-nya, untuk pengalamannya, untuk cerita-ceritanya. Tapi aku salut loh sama Willy ini, anak SMK, tapi mau-maunya masuk jurusan sejarah. Padahal harusnya SMK tuh kan kebanyakan kalau nggak langsung kerja gitu kan, ada yang masuk lanjut ke vokasi lagi, ya kan? Biasanya kayak gitu sih, cuman Willy ini memang dari dulu, dari aku kenal pertama, memang Willy ini ya memang kelihatan kalau dia tuh sudah segitu passionnya gitu sama sejarah. Gitu. Oke teman-teman, sebelum aku akhiri, buat teman-teman yang pengen gabung di grup Pijak Reading Group, karena ini berasal dari klub baca kami ya, nah itu linknya sudah aku sebar di kolom chat. Kalau teman-teman mau gabung silahkan, karena di situ kita bakal ngebahas apa aja sih yang sekiranya lagi update atau lagi hits banget di sosial media atau di obrolan-obrolan tongkrongan. Terus kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut nih, Pijak nih ngapain sih, Pijak nih apa sih, Pijak tuh punyanya siapa sih, nah itu teman-teman bisa kepoin juga di website kami di www.pijak.id. Kalau teman-teman pengen berkontribusi juga untuk mungkin menuliskan insight-nya, menuliskan opini, itu bisa kirim juga di pijak.indonesia@gmail.com. Kalau teman-teman pengen dapat rekomendasi bacaan yang menarik, karena kebetulan Pijak ini juga sering memilih istilahnya kayak mengkurasi artikel-artikel yang menarik, yang tidak mainstream, itu untuk teman-teman tiap minggu, itu teman-teman bisa subscribe di bit.ly/pijakpustaka. Nah, nanti diskusi ini juga akan di-upload di YouTube seperti biasa. Jadi teman-teman yang masih pengen kepo nih, kemarin aku belajar apa ya, kemarin aku dengerin apa ya, nah mungkin teman-teman bisa dengerin lagi atau bisa nonton lagi di YouTube-nya Pijak. Nah, itu juga linknya sudah aku share di kolom chat. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang sudah berbagi juga dengan kami. Jangan lupa pantengin terus Instagramnya Pijak ID, karena kami akan selalu update lagi soal diskusi setiap 2 minggu sekali. Nah, mungkin ini kan udah yang ke-6 ya, yang ke-7 nanti 2 minggu lagi. Nah, temanya itu juga belum tahu apa, karena
temanya ini biasanya bisa dibilang kayak tahu bulat ya, dadakan ya. Yang lagi hits itu apa, atau yang lagi dipengenin sama si pembicara apa, ya kayak gitu. Gitu ya teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Jadi saya Flo dari Pijak ID, dan juga dari tim Pijak ID, mohon undur diri. Terima kasih. Dadah. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, matur nuwun.